kebanggaan Yakub. Demi kebanggaan dengan ciptaannya, apa pula ini? Amos 8 nomor 7. Ya nggak masalah, jujur daripada Amos 8 nomor 7. Allah lain, Amos 8. Tuhan lain. Oh, gimana dia mengatakan Allah lain? Nggak ada. Emang di mana Allah lain di situ? Sidik, lihat layar HP Sidik. Tuhan Barat, Tuhan Lihat Timur, layar HP. kan itu kan Kenapa? jelas bang. Masya Allah, ada guru ndak lah Allah wala. Lanjut. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penampakan toh di sini. Ya Allah. La haula wala Baik, quwata saya illa jelaskan billah. sedikit Bang ya mengenai soal tadi mengatakan kami. Lanjut. Ketika Allah mengatakan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu hai Muhammad, itu kata-katanya tepat. Justru andaikan Allah mengatakan aku telah mengirimkan Al-Quran kepada Muhammad, itu kurang tepat. Kenapa? Karena di situ Allah tidak melibatkan oknum yang lain. Artinya Allah langsung memberikan wahyu itu kepada Rasulullah SAW. Tetapi di sini dijelaskan bahwa Allah oknum yang lain. Siapa dia? Jibril alaihissalam. Mudah, simple, keren itu. Silakan lanjut, Bang Jom. Lanjut guru ndak? Ya salam. Astagfirullahaladzim, ada penampakan tuh ini. Ada penampakan jadi. Apa temanya? Mari bicara. Temanya udah Apa kemana-mana temanya? ini? Udah kemana-mana tadi sih tentang firman, tapi udah lompat-lompat ini. Yang lain udah pada turun gitu. Tinggal sisa John gitu. Oke, baik. Begini, ada satu hal yang mesti diupdate ya dalam pengetahuan teman-teman Kristen terhadap Tuhan. Kita harus mengakui dengan jujur bahwa teman Kristen itu memang tidak mengenal Tuhan. Yang Kristen kenal itu adalah manusia yang kemudian dijadikan menjadi Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Kejadian ya, Kejadian 1 nomor 26 misalnya. Di situ dikatakan jelas sekali bahwa Tuhan ingin menciptakan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi yang kemudian menguasai ya apapun yang ada di atas muka bumi. Tapi di situ Tuhan tidak mengatakan marilah kita. Ini terjemahan yang salah. Sebenarnya Tuhan di sana itu mengatakan marilah ya. Kata kami yang ada di sana. Berfirmanlah Allah, baiklah kami menjadikan manusia, bukan kata kita di situ sebenarnya. Kenapa dikatakan bukan kata kita di sana? Karena di situ merujuk kepada pribadi Tuhan itu sendiri, tidak merujuk kepada oknum lain. Yang kemudian dipahami bahwasanya apa yang diterangkan oleh Tuhan di dalam kitab Kejadian itu, ketika berbicara mengenai kata kami, maka kami yang dimaksud adalah dirinya sendiri gitu. Itu bahasa mengagungkan dirinya. Sama ketika kita melihat dari original teksnya, na'ase itu dalam bahasa Ibrani artinya merujuk kepada dirinya sendiri, kami. Sama di dalam bahasa Arab nahnu. Nah, ketika dikatakan bahwa benarkah bahwa kata kami itu adalah merujuk kepada tunggal yang ada pada diri Tuhan itu sendiri, kita bisa lihat di dalam Yesaya 45 ya, Yesaya 45 di dalam bahasa Ibraninya, bagaimana kemudian Tuhan menyatakan kata kami itu artinya dia itu sendiri, tidak ada yang lain. Jadi Allah berdiri sendiri, namun Allah selalu biasa mengatakan untuk menyatakan dirinya sebagai aku, kami, atau dia. Nah, itu cara Allah kemudian menyatakan dirinya kepada makhluknya. Karena kenapa? Alam semesta ini khususnya manusia tidak diciptakan satu masa. Semua manusia dari Adam sampai manusia terakhir itu diciptakan satu masa. Artinya hanya misalnya dalam 100 tahun itu semua manusia telah ada.
Tetapi manusia itu berasal dari keadaan dari masa ke masa. Maka Tuhan ketika berbicara kepada Adam berbeda ketika Tuhan berbicara kepada Nabi Musa atau berbicara kepada Nabi Ibrahim, berbeda ketika dia berbicara dengan Nabi Musa. Berimanlah kamu kepada Dia, Tuhannya Abraham. Nah, itu artinya ketika dia mengatakan kepada Nabi Musa, Tuhan yang dimaksud di situ adalah dirinya sendiri. Sama ketika saya mengatakan kepada anak saya yang bungsu, ya kamu harus mencontoh abangmu, nak, sebagaimana abangmu itu sangat hormat kepada orang tuanya. Nya di situ merujuk kepada saya sendiri. Itu sama ketika saya berbicara kepada staf saya, kamu nggak bisa menghargai saya. Sedangkan anak-anak saya saja dari sejak bangun tidur sampai mereka tertidur kembali, mereka sangat menghargai bapaknya. Bapak yang saya maksud di situ adalah saya sendiri. Itulah pola komunikasi Allah, komunikasi Tuhan kepada hambanya. Nah, kita lihat di dalam Yesaya, ya, Yesaya 45 nomor 6, bagaimana Tuhan mengatakan dirinya tidak ada Tuhan selain aku, bil adai, merujuk kepada dirinya sendiri. Tidak ada selain aku, nggak ada, hanya aku sendiri. Tidak ada Tuhan selain daripada aku, tidak ada lainnya. Wa en aun, tidak ada yang lain, hanya aku sendiri. Tetapi Tuhan mengatakan ase kami, sama seperti di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam surah Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Kami di situ tanda huruf nun dengan tanda fathah. Wa ma arsalna, nun fathah merujuk kepada kami. Tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami. Nah, lagi-lagi muncul lagi kata kami di situ, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa, kecuali ana, aku. Jadi diterangkan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Makanya Tuhan tidak pernah mengatakan sembahlah kami atau sembahlah kita, selalu merujuk kepada sembahlah aku. Ketika Tuhan meminta untuk ditauhidkan, untuk penyembahan, maka senantiasa Tuhan itu akan mengatakan ana atau ni. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman Kristen, ya, supaya dipahami bahwasanya kata kami baik dalam bahasa Ibrani maupun bahasa Arab itu menjelaskan tentang kebesaran Tuhan dan juga merujuk kepada hal yang tunggal. Meski di sana karena kekuasaan Allah, maka Allah kemudian melibatkan komponen-komponen kekuasaannya itu bermain di dalam pernyataannya itu sendiri. Seperti inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan Al-Qur'an. Satu-satunya hakikat yang mewahyukan Al-Qur'an hanya dirinya sendiri. Tapi wahyu itu tidak sampai langsung kepada makhluknya dengan tanpa perantara. Makanya dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 51 adalah hal yang mustahil bagi manusia berbicara langsung kepada Allah kecuali dengan 3 hal. Yang pertama wahyu, yang kedua tabir, yang ketiga malaikat. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi jangan Anda mengatakan Tuhan itu 3. Itu kebatilan yang sangat nyata. Tuhan itu satu, dan meskipun Tuhan mengatakan dia, aku, atau nya, atau kami, itu merujuk kepada hakikat dirinya sendiri. Demikian sementara, silakan disenggol, lanjut. Silakan John, silakan disenggol. John. Oke, ini pendapat yang berbeda lagi, Bang. Kan tadinya melibatkan malaikat, sekarang tunggal. Jadi gimana nih? Perbedaannya banyak gitu di dalam Muslim. Jadi mana yang benar gitu? Kami itu melibatkan apa sendiri? Gitu. Tapi aku mau turun nih, udah ngantuk nih, saya mau turun ya. Mohon maaf, saya pamit dulu ya, Bang. Ya elah John. Udah ngantuk, capek dari tadi.
Kemana aja capek dari tadi? Masya Allah, John. Begitulah Oten. Selamat malam, Pano. Pano, Selamat malam Pak. selamat malam. Oh, saya Pak Katolik, gue lagi di luar. Enak gue terang-terang. Dari sekte mana, Bang? Kita Kristen Pak. Ya, oke. Silakan lanjut, Bang. Apa yang mau ditanggapi, Bang? Silakan. Memang yang disampaikan Bang Juma itu benar itu, makanya kalau apa barusan tadi aku di di room siapa tadi sore si apa itu si blokir ya. Jadi Bang Juma ini tadi cepat turun karena mau ke kantor dia kalau nggak salah tadi ya ke Bang Juma. Iya, betul. Dan alhamdulillah sekarang sudah ketemu lagi. Jadi silakan dilanjut diskusinya. Aku pun heran kok bisa ketemu lagi ya. Iya, betul. Iya, bisa ketemu lagi. Ayo diskusilah. Yuk. Kapan lagi ketemu Bang Zuma kan? Silakan, Bang, lanjut. Cumanya yang saya jempol dan sepakat dengan pendapat Bang Juma ini. Karena banyak kami Kristen ini nggak mengerti siapa yang disembah. Nah sebenarnya sudah Yesus mengatakan akulah hanya utusannya, tidak bisa saya melakukan sesuatu apapun dari diri saya kalau tidak seizin dia. Jadi banyak bapak-bapak agama ini mempertahankan ajaran gimana aku bilang ya, atau doktrin, ya kan? Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus tidak pernah mengatakan sembah aku. Malah Yesus ini mengatakan kita sembah Bapa yang disuruh yang di surga yang mengutus aku. Seperti itu. Karena Allahku Allahmu. Artinya Tuhanmu Tuhanku, kan begitu ya. Dan Yesus ini pun dia berdoa kepada Bapa pencipta langit dan bumi. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia berdoa kepada dirinya sendiri, kan begitu? Jadi makanya kadang-kadang saya kepada bapak-bapak agama ini, kenapa sih nggak kalian mengerti apa yang disampaikan Yesus ini? Ya, jadi karena mengapa mereka ini selalu mengandalkan ajaran Paulus? Ya, karena hanya Paulus yang mengaku-ngaku disembah Yesus. Dialah pencipta langit dan bumi, seperti kira-kira begitu. Padahal Yesus tidak ada mengatakan demikian. Ya, jadi itu makanya kalau ceramah Abang Cuma ini saya selalu nonton mendengarkan dari bawah itu. Ini barusan apa aku tadi, Bang Juma, diturunkan, nggak begitu diturunkan langsung karena pendeta pula, 2 orang itu tadi, pendeta yang punya room tadi, pendeta juga. Nah, jadi ketika saya katakan tentang itu kan, Paulus itu langsung diturunkan. Ini diturunkan ini. Katanya. Karena nggak berterima sama mereka. Karena dari tadi ku dengar cerita-cerita itu yang disampaikan Bapak Pendeta itu selalu ajaran Paulus yang diandalkan. Oke, lanjutlah Pak. Lanjut. Bentar Pak. Berarti poin intinya Pak Pano di sini, Pak Pano di sini tidak percaya dengan ajaran Paulus. Tidak Pak, tidak. Kalau Pak Pano tidak percaya dengan ajaran Paulus, di mana Paulus terdapat di dalam kitab suci? Untuk apa Pak Pano mengimani? Kenapa saya imani? Gak ada pernah saya imani ajaran Paulus. Oh,
Gimana pendapat Bang Juma, Bang? Sementara Paulus itu kan bisa dibilang tokoh nomor satu itu di dalam kekristenan. Beliau adalah seorang utusan katanya. Katanya seorang rasul. Kenapa percaya sementara tertulis di dalam kitab Bapak? Iya, tapi kan itu ajaran Paulus sendiri. Baik, ajaran Paulus sendiri ya. Dewa bingung Bang, kalau udah bicara seperti ini bingung Bang. Sama seperti ketika Bang Juma berdiskusi dengan Danny Wengler Bang. Dia percaya kalau Yesus itu adalah utusan. Jadi nggak ada diskusi, udah tutup cerita. Yang ada kami memuliakan yang namanya meninggikan Nabi Muhammad SAW. Apa Bapak mau masuk di dalam pengajaran ajaran agama Islam? Jadi gimana aku bilang ya, kalau karena kita masih Kristen, ya Yesus adalah utusan. Ya udah. Iya baik. Yang kita sembah hanya satu, Bapa yang di surga, yang mengutus aku. Alamu Allahku katanya kan. Ya udah. Baik. Sekarang Bapak mau mempelajari Islam atau tidak, Pak? Mau menanyakan soal Islam atau tidak kepada kami? Soalnya di antara Bapak dengan kami, dengan Bang Juma, dengan rekan-rekan, di sini tidak ada diskusi, Pak. Kalau Bapak mengakui Yesus adalah utusan, Yesus adalah nabi, selesai sudah apa diskusi, Pak? Diskusi selesai. Itu artinya Bapak sudah jujur terhadap pengajaran, terhadap pengakuan siapa Yesus menurut Yesus. Oh, betul. Baik, kalau misalkan seperti itu, apa yang mau Bapak tanyakan mengenai soal baginda Rasulullah SAW dan apa yang Bapak ragukan mengenai pengajaran dari Rasulullah SAW? Silakan tanyakan, mumpung ada Bang Juma di sini. Kalau seperti itu kurang tahu karena saya belum memahami Al-Quran ya. Sorry, bukan itu kalau tentang Alkitab sedikit. Ya ada pengalaman saya karena mengapa saya mengatakan demikian karena saya membacanya begitu. Biarpun tidak sepenuhnya nanti saya tahu tapi sedikit ya ada sih pengalaman karena apa dikatakannya di sana nanti ya gitulah. Baik. Berarti kalau misalkan Bapak mempercayai Yesus itu adalah utusan, artinya Bapak itu harus percaya dengan yang dinubuatkan oleh Yesus. Bakal ada yang namanya nabi setelah Yesus. Bapak percaya itu, Pak? Ya kalau ada nabi selain, pokoknya siapa yang menyampaikan firman Bapa di surga saya yakini, percaya itu aja. Asalkan sesuai dengan kehendak Bapa di surga ya udah. Kalau misalnya dia berkata-kata begini, berbuat baiklah kamu kepada sesama. Ya udah itu ajaran Bapa. Yang disampaikan kepada dia, baik dia ya kan. Kalau dibilangnya pergi kamu mencuri, saya tunggu dulu berpikir saya ya kan. Bang Juma silakan Bang Juma. Nanti Dewa tambahkan. Silakan Gurunda silakan. Mungkin masih masuk di kitab Bible mungkin. Oke. Lanjut Gurunda lanjut. Baik. Saya biasanya dialog dengan teman-teman yang sudah pada posisi seperti ini itu biasanya saya berdasar kepada Yohanes 16. Jadi Yesus mengatakan begini. Masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu. Namun untuk saat sekarang kamu masih belum sanggup untuk menanggungnya. Itu diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 12, Pak. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ini kalau kita tanya, kita melepaskan pemahaman kita terhadap agama Kristen dan juga pemahaman kita terhadap Islam, kita mengira dan menduga kira-kira apa saja yang tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada saat itu yang belum diajarkan oleh Yesus. Karena Yesus mengatakan seperti itu. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu,
tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Artinya banyak ajaran yang sejatinya disampaikan kepada Yesus pada saat itu, tapi karena keadaan Bani Israel belum sanggup untuk menanggungnya, maka Yesus belum ajarkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ajaran apa saja kira-kira yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan pertama, angkatan Yesus? Kalau kita tanya kepada saudara Bang Pano ini, kira-kira kalau ibadah hari Minggu, nyanyi-nyanyi di gereja, apakah itu ajaran yang kira-kira tidak bisa ditanggung oleh orang Yahudi pada angkatan Yesus, Pak? Nah, oke. Terima kasih, Pak. Iya. Waktu yang telah diberikan kepada saya. Begini menurut saya ya, pribadi ya. Iya. Itu satu-satunya dia orang Yahudi pada waktu itu, karena sempat kalau nggak salah ya dibilang Mesias, tapi mereka ini menunggu-nunggu Mesias. Mesias itu tidak tahu mereka bahwasanya sudah datang ialah Yesus yang akan diutus datang untuk menyampaikan kepada bait atau umat Israel, keturunan Israel atau apa ini Yahudi ini kan gitu. Iya. Jadi yang datang adalah Yesus, ya kan? Iya. Jadi yang mereka tunggu satu adalah Mesias, kan begitu. Iya. Nah, habis itu kadang-kadang mereka ini ajaran apa, adat istiadat yang mereka andalkan. Jadi gak pala ini ke ajaran Bapak juga kira-kira begitu bentuk Iya. Iya. saya ya. Itulah Iya. pengalaman saya. Tetapi mereka ini lebih diutamakan ajaran adat istiadat tadi. Jadi sehingga bisalah kita bilang belas kasih yang dikatakan Bapa di situ atau ibadah yang murni diabaikan. Nah, seperti itu kira-kira Iya. begitu. Maka Oke, baik. untuk janda-janda diabaikan, nggak di ini, anak yatim piatu lah, orang Iya. miskin. Nah, Oke. jadi itu yang Yesus. Enggak, belum sempat Yesus menyampaikan itu semua. Jadi sudah dibantah seperti itu. Bahkan dilempar dengan batu, kira-kira begitu, Pak. Iya, oke, baik. Pertanyaan saya gini loh, Pak. Nanti juga akan saya tanya kepada umat Islam di sini, yang ada di sini ya. Kita santai. Pertanyaan saya gini. Yesus mengatakan masih banyak pengajaran yang belum bisa ditanggung oleh angkatan Yesus pada masa itu. Banyak hal yang ingin aku ajarkan. Tapi ketika aku ajarkan, saat ini kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Di dalam bahasa Yunani dikatakan etopola ekohemin legein. Ya, kamu tidak akan mampu untuk menanggungnya. Kamu belum bisa. Dinaste bastazain artinya bahwa orang-orang pada zaman itu belum bisa kemudian menanggung apabila Yesus mengajarkan hal itu. Iya, iya. Nah, pertanyaannya sekarang, ini kan sudah 2000 tahun. Ya. Kira-kira ajaran yang tidak bisa ditanggung yang ada di dalam Kristen pada masa angkatan Yesus itu apa? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal berat bagi Yahudi? Apakah menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat berat bagi Yahudi sehingga menyanyi di gereja itu adalah hal yang tidak bisa ditanggung oleh angkatan Yesus? Karena saya rasa menyanyi di gereja itu adalah hal yang sangat mudah. Sementara Yesus mengatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Apakah itu? Nah, oke. Ini menurut saya, Pak ya. Menurut Iya. saya ya. Bukan dalam artinya nanti saya memaksa semua orang ini harus begini, enggak. Menurut saya.
Iya. Nah, belum belum ini sependapat dengan yang lain, apalagi bapak-bapak agama ya kan. Jadi pada waktu itu satu, karena Yesus ini mengatakan, akulah utusannya, akulah bekerja di dalam Bapa ada aku dan di dalam aku ada Bapa. Nah, disitulah mulai ditolak. Nah, begitu. Makanya masih banyak yang disampaikannya, tapi itu saja udah ditolak. Makanya nggak sempat Nabi Yesus ini menyampaikannya. Karena pada waktu itu ketika dia berkata-kata demikian, maka mereka mengatakan, nah, berarti kamu ini menyamakan dirimu dengan Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Artinya maksudnya itu tujuan yang dimaksud Yesus nggak mengerti mereka. Bahwasanya sebenarnya ya menurut saya ya yang saya sampaikan ini pesanan Bapa. Ini yang dia katakan kepada saya, sampaikanlah kepada umat Israel atau Yahudi ini. Iya, Ya kan? Yohanes Nah, 12:49. satu lagi, bukan agama seperti diajarkan seperti yang dibilang Bapak Juma tadi kan. Siapa tadi itu Bapak? Juma ya? Juma ya? Iya, saya sendiri, Bang. Tadi dibilang diajarkan kepada orang Kristen ya, bukan kepada orang Kristen sebenarnya. Karena Yesus pada waktu itu nggak ada dia bawa nama agama. Gak ada dia bawa nama agama. Ya, kita sepakat dulu, Pak. Jadi hanya ajaran. Kita sepakat dulu bahwa ada ajaran yang belum bisa diajarkan Yesus pada saat itu. Karena orang Yahudi belum sanggup menanggungnya. Sepakat enggak kita? Iya. Oke, Iya. saya kasih pilihan. Kira-kira ajaran yang belum sanggup ditanggung oleh orang Yahudi pada masa itu berhaji atau beribadah hari Minggu. Pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji atau pergi ke gereja untuk bernyanyi. Kira-kira yang mana ajaran yang tidak bisa ditanggung pada masa itu? Menurut saya ini ya. Iya, Menurut saya. Itu pada waktu itu satu hari Sabat, orang itu kurang mengerti macam mana dilakukan pada hari Sabat itu satu. Dan cara menyembah, maksudnya ibadah. Iya, kan masih banyak hal yang ingin aku sampaikan. Iya. Tapi kamu belum sanggup menanggungnya. Kira-kira ketika Yesus mengatakan, "Wahai Bani Israel, pergilah ke rumah ibadah kalian dan bernyanyi rialah di sana." Kira-kira itu susah atau mudah dilakukan? Sebenarnya kalau menurut saya ya, Mudah, Pak, ya? bukan yang gampang itu sebenarnya. Bukan mudah, bukan segampang itu. Kenapa? Karena dia berkata-kata begini, kuduskan engkau sebab aku kudus. Macam mana bisa kita menyembah Bapa atau kita mengatakan Bapakku pencipta langit dan bumi sementara belum kudus kita. Artinya begini, belum lagi kita melakukan sesuai dengan kehendaknya atau syarat-syaratnya. Nah, itu yang apa? Maksud saya gini. Banyak lagi ya itu yang. Maksud saya gini, Bang. Apakah susah bagi Bani Israel ke tempat ibadah untuk bernyanyi? Sulit tidak bagi mereka? Tahu juga aku itu. Oke. Sulit mana Itu ketika kurang tahu aku. Iya, aku baik. Sulit mana ketika Yesus mengatakan, "Pergilah ke rumah ibadah untuk bernyanyi," dengan ketika Yesus mengatakan, "Kalian semua harus pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji, sujud menghadap Ka'bah." Kira-kira berat mana diterima, Pak, oleh orang Yahudi?
berat apa menerima ini ajaran ini. Ajaran yang Misalnya kalau diarahkan Yesus misalnya ke gereja, berat itu sama mereka, kira-kira begitu. lebih berat itu ke gereja bernyanyi daripada jalan kaki ke Mekah yang jaraknya berapa ratus kilometer dengan jalan kaki untuk ibadah ke sana. Yang tadinya mereka sujud menghadap Aqsa, tiba-tiba disuruh menghadap ke Ka'bah, tempatnya Bani Ismail. Kira-kira berat mana, Pak? Karena Yesus mengatakan begini, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Ada satu ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel. Apakah berjalan kaki ke gereja, bernyanyi-nyanyi di sana, bertepuk tangan, itu berat dibandingkan pergi ke Mekah, menghadap ke kota Bani Ismail, tempat perkampungan Bani Ismail, sujud menyembah menghadap ke sana dan berhaji sampai ke sana. Sementara pada saat itu belum ada kendaraan. Kira-kira berat mana, Pak? Kalau menurut saya ya lebih beratlah apalah kalau apa ke Mekah sana, ya kan, karena berapa ratus kilo, ya kan? Itulah salah satu, Karena jalan itulah kaki, salah, kan, ya, itulah salah satu ajaran yang menurut belum, saya itu ya. Menurut iya, saya itu ya. betul. Iya, itulah salah satu ajaran yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada masa itu. Makanya Yesus belum ajarkan. Makanya dikatakan gini, Pak. Tetapi, nah itu kan lanjutannya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Berarti ada ajaran yang lebih berat setelah Yesus itu terangkat ke langit, di mana hal itu diajarkan oleh Roh kebenaran, dan Roh kebenaran itu bukan Tuhan. Kenapa bukan Tuhan? Karena Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakan adalah apa yang didengarkan dari Tuhan. Nah, kira-kira yang tadi lebih berat berhaji, lalu kemudian ketika ajaran haji ini kita terima, ternyata betul di dalam Al-Quran Rasulullah Muhammad SAW itu di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu didatangkan kemudian sebagai ruh dengan perintah dari Allah. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tadinya kita tahu Bani Israel itu selalu menganggap Bani Ismail itu adalah bukan bangsa, dianggap sebagai keturunan. Bahkan mereka mengatakan keledai. Harusnya Ismail itu disebut sebagai laki-laki yang subur, karena Abraham dijanjikan akan memiliki keturunan yang sangat banyak, maka dia butuh anak penerus yang memang subur. Nah, itulah yang disebut Nabi Ismail, parah di dalam bahasa Ibraninya. Lalu kemudian begitu datang orang-orang Bani Israel diminta untuk menerima orang di luar bangsanya sebagai nabi terakhir. Apakah mereka bisa tanggung itu? Enggak mungkin. Sedangkan Nabi Yesus saja, orang Israel datang kepada mereka mengajarkan dirinya adalah utusan Tuhan, ditolak. Apalagi ketika Yesus mengatakan, sesungguhnya kerajaan Tuhan akan diberikan kepada Bani Ismail, kepada Bani Arab. Apakah kira-kira Bani Israel terima? Tidak. Inilah yang dikatakan
Ada banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Salah satunya tadi, menghadap ke Arab Saudi dalam ibadah, kemudian datang ke Arab Saudi, sujud ibadah di Ka'bah, kemudian melaksanakan ibadah salat 5 kali sehari semalam wajib hukumnya, dan kemudian melakukan salat Jumat, meninggalkan hari Sabat, pindah ke hari Jumat. Karena hari Sabat itu khusus untuk Bani Israel, sedangkan hari Jumat itu dikhususkan kepada seluruh umat manusia. Nah, inilah poin-poin yang sangat berat yang tidak bisa diajarkan Yesus pada masa itu. Maka yang harus datang mengajarkan adalah orang yang memiliki jauh lebih hebat kekuatannya daripada Yesus. Makanya di dalam Yesaya 42 di sana diterangkan bahwasanya Tuhan dikatakan gini. Saya lupa dalilnya, tapi setidaknya begini, Pak. Lihat itu hambaku, ya, yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi Tuhan akan menunjuk suatu hamba, di mana hambanya itu ada roh padanya, untuk kemudian hamba ini, oknum ini, utusan ini, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Artinya dia akan menyatakan hukum kepada seluruh umat manusia. Antara Yesus dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, di dalam Yesaya 42 ini jelas ini bukan Nabi Yesus, bukan. Karena Nabi Yesus mengaku dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada Bani Israel. Sedangkan yang dinubuatkan di Yesaya 42 nomor 1 ini adalah oknum yang akan membawa hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan itu harus ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa, dan itu hanya ada pada diri baginda Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang saya katakan tadi, Pak, di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi dikatakan di Yesaya 42, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Al-Quran mengatakan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi ruhan itu artinya ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, ruh dengan perintah kami. Nah, jadi yang menggenapi ruh ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena di sini dikatakan supaya hambaku itu menyatakan hukum-hukumku kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, Al-Quran dikatakan Rasulullah Muhammad SAW diberi ruh oleh Allah, dengan Allah mengatakan, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Dikatakan bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus untuk membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu, wahai Nabi Muhammad, agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, agar mereka memikirkan. Nah, ini yang kita kembali kepada Yohanes 16. Di sini diterangkan, Pak, di Yohanes 16 ini. Dia mengatakan gini, hal ini kukatakan kepadamu dari semula. Itu nomor 4 dari Yohanes 16. Saat aku bersama-sama dengan kamu, aku menyatakan kepada kalian. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana aku pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab hatimu bersuka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, wahai Bani Israel, adalah lebih baik bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, nah ini kalau dia datang, ini penghibur ini ketika dia datang, kata Yesus, dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Ajarannya menginsapkan dunia akan dosa. Makanya Islam datang, ada haram, ada halal, ada makruh, ada mubah, penuh dengan aturan-aturan. Kenapa? Dunia harus diinsapkan dengan dosa-dosanya, dengan menjadikan sebuah kaidah di dalam penghapusan dosa. Kemudian yang kedua, dia datang mengajarkan kebenaran dan penghakiman.
Nah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang mengajarkan Al-Qur'an, semua aspek kebenaran ada di dalamnya. Ada, ekonomi ada, ilmu pengetahuan ada. Apalagi tata cara perkawinan ada. Apalagi ilmu waris ada. Apalagi ketatanegaraan ada. Seluruhnya diajarkan oleh beliau. Ini dinubuatkan oleh Yesus. Apabila ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Ini jelas. Ini jelas. Tetapi apabila ia datang, kata Yesus, yaitu roh kebenaran itu. Kenapa dikatakan roh? Karena Nabi Muhammad pada saat Yesus mengajarkan ini, Rasulullah Muhammad SAW masih hidup secara praeksistensi. Beliau masih dalam alam roh, belum masuk ke dalam dunia. Tapi dia sudah ada di alam roh. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 2 poin terakhir dari saya. Yang pertama, sebab ia akan datang membawa kebenaran. Apabila ia datang, ia akan membawa, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini poin pertama. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Al-Quranul Karim 30 juz, semua itu adalah wahyu Allah dan bukan berasal dari mulut Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang didengarkan oleh Rasulullah, itulah yang disebutkan, itulah yang disampaikan, itulah yang dihafalkan oleh para sahabat. Misalnya, ketika dia mendengarkan firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah Muhammad SAW mendengarkan itu dari pewahyuan. Lalu dari mulutnya terlontar kalimat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Para sahabatnya pun mengikuti hafalan bacaan itu, mereka menghafalkan bacaan itu. Tidak ada satupun yang terlontar dari mulut Rasulullah Muhammad SAW sebagai pewahyuan itu berasal dari mulutnya. Itu poin pertama. Yang kedua, dia mengatakan apa? Dan apabila roh kebenaran itu datang, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya 1400 tahun silam dia sudah memberitakan hal-hal yang akan datang. Tentang apa? Tentang penciptaan embrio, tentang alam semesta, tentang lapisan bumi, tentang ilmu astronomi, tentang lapisan udara, tentang apapun yang ada di air, adanya api di bawah lautan, tidak bercampurnya antara dua jenis air di lautan dan seterusnya. Itu sudah diberitakan hal-hal yang akan datang. Semua yang diuraikan hari ini oleh ilmu kedokteran, oleh para astronomi, oleh para profesor, pakar gizi, pakar tulang, semua sudah disampaikan terlebih dahulu 1400 tahun silam. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Ketika roh penghibur itu datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Terakhir, roh kebenaran ini ketika datang, Pak, dikatakan oleh Yesus, roh kebenaran itu akan memuliakan aku. Nah, kita lihat agama mana yang diajarkan memuliakan Yesus, dan agama mana yang diajarkan menghujat, menista, menjatuhkan, merendahkan, menghinakan, mengutuk Yesus. Terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa itu? Yesus. Jadi, lalu kalau di Islam, apakah mengutuk? Tidak. Islam mengatakan bahwa Yesus itu adalah makhluk yang mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia dilahirkan dari wanita suci, perawan, yang tidak pernah bertunangan dan tersentuh oleh laki-laki siapapun. Dan dia adalah laki-laki yang suci. Dia adalah orang yang didekatkan kepada Allah. Maka dia katakan dalam Al-Quran, fattaqullaha wa ati'un. Satu-satunya agama yang memuliakan Yesus hanya Islam. Kata Yesus di dalam nubuatannya, ketika roh kebenaran itu datang, ia akan memuliakan aku. Umat Islam ketika menyebut namanya selalu menyertakan alaihi salam, Isa alaihi salam, Yosua alaihi salam, Isa alaihi salam.
Tapi kalau Kristen menyebut begitu sampai kepada Galatia 3 nomor 13, terkutuklah Yesus yang mati di atas tiang salib. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi poin kebenaran itu Pak, kalau kita pahami dengan seksama dengan menggunakan akal sehat, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang memuliakan Yesus hanya agama Islam. Orang Yahudi menganggap Yesus itu adalah anak hasil zina Maria dengan Pantera, salah satu tentara Romawi. Di Kristen, Yesus itu adalah manusia yang mati di atas tiang salib sebagai persembahan kepada Tuhan, sebagai tumbal kepada Tuhan, dengan cara mati terkutuk demi untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu semua adalah bullshit. Itu semua adalah tipuan-tipuan yang diajarkan oleh pengajar-pengajar palsu yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Saya kira begitu, saudaraku Bang Pano yang sangat luar biasa. Silakan Anda tanggapi kalau ada yang ingin ditanggapi. Silakan. Semuanya saya di situ Pak, menurut yang yang betul itu, ya, katakanlah itu nggak mengerti apa tujuan kedatangan Yesus dan apa tujuan yang dia sampaikan, ya. Maka banyak lagi yang saya Pak Juma, yang saya sampaikan kepada mereka. Makanya saya selalu ikut-ikut ke organisasi yang lain, ya. Makanya saya udah pernah masuk, udah saya tanya, ada nanya tadi di room siapa tadi, di room si blokir, ya, ditanya, kamu ini agama apa, Kristen apa katanya. Nah, saya kasih tahu, ceritakan kan, saya sudah pernah masuk ke sini, ke Katolik sudah pernah, BNKP sudah, atau dibilang HKBP, Pentakosta sudah, di GKI sudah, Krismatik sudah, ya, tinggal Ortodoks lah. Biarpun tidak apa masuk aku Muslim, tapi sekali-sekali aku berdiskusi kepada saudara-saudara kita, aku bilang begitu, ya. Jadi sekarang kamu apa? Agama organisasi apa yang kamu apa? Saya bilang sekarang Advent, hari ke-7, ya. Jadi yang saya di situ pun saya sampaikan juga kepada orang kita organisasi Advent, karena masih ini diandalkan ajaran-ajaran Paulus ini. Jadi saya katakan harus teliti dulu kita, ya, dan Yesus itu harus tahu. Jangan hanya haram saja yang kita ini andalkan, yang kita lebih fokus. Harus juga tahu kita siapa yang disembah, ya. Dan satu-satunya harus tahu kita lagi mana ajaran-ajaran yang menyesatkan. Kenapa saya katakan demikian? Ya, karena si Paulus ini banyak sekali yang sudah dia rubah. Biarpun nanti sunat, ya, mengambil persembahan lah, ya, gak ada sebenarnya persembahan itu loh. Tapi persepuluhan harus ada. Nah, untuk apa nanti itu ada. Nah, tapi persembahan yang apa itu pas acara ibadah diambil kalau bahasa di apa ini di Sumatera ini apa itu durung-durung ya. Nah, itu. Nah, jadi itu sebenarnya nggak ada itu. Nah, jadi peraturan siapa itu? Itu kan dari Paulus, ya kan? Nah, jadi harus kita betul-betul mengerti, ya. Itu yang saya sampaikan. Apa yang dikatakan di Alkitab ini, atau Yesus menyampaikan apa, ya. Makanya selalu saya andalkan ajaran Yesus ini di Matius 7 ayat 15, ya. Karena Yesus dia mengatakan begini, habis aku ini nanti muncul rasul-rasul palsu dan mengajarkan kalian untuk menyesatkan. Nah, dia katakan di situ, ya, kalau nggak salah ya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya,
mereka nanti menyamar seperti domba. Padahal mereka, sesungguhnya mereka, kalau nggak salah ya, sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya. Biar saya baca aja. Ya. Matius 7 ayat 15. Hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, sampai apa ini? Sampai selesai ini nanti bagus sekali ini. Nah, saya ambil lagi di di ayat 21-nya, ya kan? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, 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 akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, disinilah yang saya di mana kehendak Bapaknya. Selalu saya tanyakan itu kepada bapak-bapak agama. Mereka bilang, ya itulah yang kedatangan Yesus itu. Kalau perjanjian lama nggak ada lagi. Nah, Yesus mengatakan apa? Di Matius 5 ayat 17, aku datang ke bumi bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau buku para nabi, melainkan menggenapinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu iota tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, kenapa kita mengatakan tidak ada lagi itu? Yesus sudah disalib. Sejak kapan Yesus mengatakan demikian? Gak ada. Cumanya Yesus mengingatkan kepada kita bahwasanya harus dilakukan itu. Semua apa yang disampaikan nabi-nabi sebelum Yesus. Ya. Jadi bapak-bapak agama selalu ditolak apa yang saya sampaikan ini. Ya, sama seperti tadi itu, ketika saya naik pendeta itu tadi diturunkan karena tadi dibilangnya itu tentang Yesus ya, Tuhan siapa yang disembah, makanya datang aku tadi kuluruskan itu. Yang mengatakan itu sebenarnya adalah Paulus. Jadi jangan ajaran Paulus lah kita andalkan, ajaran Yesus lah. Apa dikatakan Yesus itu dia. Kira-kira begitu Pak Juma. Lanjut. Bila seandainya ada kawan yang lain. Baik, sebelum terlalu jauh, Bapak saya ingin tahu, menurut Bapak Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia itu hanya utusan itu. Kan utusan Bapak itu, Nabi. Oke. Berarti yang Anda maksud Tuhan ini Bani Israel, yang disembah oleh Bani Israel. Ya, apa yang disembah orang Israel ya. Nah, sekarang bagaimana dengan pengakuan Yesus bahwa dia hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Pak? Dia itu kan di Matius tertulis kalau nggak salah 15 ayat 24 itu ya. Iya. Salah. Nah, sementara Bapak apakah dari Bani Israel? Sebenarnya hanya diutus di sana dia pada waktu itu. Tetapi siapa yang melakukan di Matius 15 ada juga itu nanti. Ketika ada itu dari situ sebenarnya dulu ya, mantap ini pertanyaan si Juma ini sama aku. Dulu sudah timbul di dalam hatiku ketika saya baca ayat tadi itu, berarti sia-sia aku kalau menyembah kalau begitu. Karena hanya kepada orang umat Israel. Bukan untuk Indonesia kan? Iya. Nah, tetapi ketika saya baca ayat selanjutnya, disitulah entah berapa hari kemudian atau berapa minggu kemudian, ya kemudian saya baca lagi lanjutannya itu, ada di situ perempuan ya, kalau nggak salah perempuan yang mau orang Yunani. Di luar bukan orang Yahudi. Iya. Orang lain ya, bangsa lain.
Dan begitu juga pula di Kisah Para Rasul 10 tentang si Cornelius. Cornelius ini kan orang bukan non-Yahudi itu. Nah, Kisah Para Rasul ini, ya, di sini nanti berkesalahan, banyak kesalahan orang-orang Kristen lagi mengartikan kata-kata ini. Makanya di situ nanti bisa dimakan yang haram. Nah, padahal di situ dikatakan di situ maksudnya di situ jangan nanti haramkan si Cornelius ini, itu sebenarnya ya kalau dibaca, kalau diperhatikan dan teliti kita kalau ketika sudah membaca, oh tujuannya bukan ini tadi binatang-binatang yang nubuat tadi kan ada itu kalau nggak salah ya pada waktu apa berpuasa siapa ini ya, si Simon yang bernama si Petrus kalau nggak salah ya. Jadi ada penglihatan dari langit ya, dia tengok ada apa. Jadi dikatakan apa itulah, singkat cerita dibilang ada orang mengatakan makanlah itu. Jadi jawab siapa? Si Petrus, tidak pernah, sebab tidak pernah saya makan ya yang haram ini. Jadi dia jawab lagi, siapa ini kan yang datang dari apa itu, dari langit itu, dia mengatakan begini, jangan haramkan yang diciptakan Allah. Jadi ketika apa si Petrus pun bertanya-tanya ketika dia bangun gitu ya, apa penglihatan tadi. Makanya ketika datanglah utusan si Cornelius ini, 3 orang. Nah disitulah baru mengerti, oh ini maksudnya. Ini sebenarnya itu penglihatan itu harus ditafsir lagi. Jadi orang Kristen mengatakan, kan sudah dia katakan, jangan katakan haram yang diciptakan Bapa di surga. Dan lagi pula pada waktu itu kan turun dari dari langit segala binatang lah di atas itu kain sudu yang putih itu. Coba dibaca Pak Juma itu nanti Kisah Para Rasul 10 itu ya. Itu untuk Cornelius itu sebenarnya artinya yang dia maksud di situ, dia bilang begini sama siapa itu sebenarnya, sama si Petrus, jangan tolak nanti si Cornelius, kira-kira begitu. Jadi ada juga di itu loh, di Matius 15 kalau nggak salah, di Matius 15 ayat 10 dan 11 kalau nggak salah ya. Yang menajiskan orang apa yang keluar dari hati ya, itu yang menajiskan orang katanya. Jadi orang pun nggak mengerti itu Pak Juma, nggak mengerti apa yang dimaksud Yesus di situ, karena mereka itu nggak dibaca tadi ayat 1 dan 2. Kan apa yang dikatakan dari ayat 1 itu, pada waktu itu murid-murid Yesus ini makan tidak cuci tangan. Nah, datanglah orang Farisi dan Saduki bertanya kepada Yesus, kenapa murid-muridmu makan tidak cuci tangan? Nah, seperti itu. Mereka ini sudah melanggar adat istiadat nenek moyang kita. Jadi maka Yesus mengeluarkan kata-kata ini tadi, tidak menajiskan orang apa yang masuk ke dalam mulut, melainkan yang keluar dari mulut itu menajiskan orang. Kira-kira begitu. Jadi maka jawabannya di Matius 15 ayat 20-nya itu. Di situ nanti tahu kita, maka keluar kata-kata itu kepada Yesus karena mereka ini nggak cuci tangan. Jadi itu maksud Yesus, kalau tidak cuci tangan nggak menajiskan orang. Kira-kira begitu. Lanjut. Oke. Sebelum diserahkan ya kepada teman-teman yang lain, gini loh Pak, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu poin pertama. Kedua, kenapa Yesus mengatakan hal tersebut? Ada hal apa?
Apa yang melatar belakangi? Ternyata asbabul wurudnya adalah disebabkan karena adanya orang yang dari Kanaan, ya orang Yunani ya, Ya. datang berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi," kata Yesus. Ya. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Sejatinya memang dia diutus hanya kepada domba yang hilang. Lalu perempuan itu mengatakan, tetapi perempuan itu mendekati dan menyembah, menghormat kepada dia. Bukan menyembah dalam arti kata Tuhan, Ya. tetapi dia sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lantas Yesus mengatakan apa? Tidak pantas mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anjingnya. Iya. Artinya Yesus sadar bahwa anak-anak yang dimaksud di sini adalah Bani Israel, Ben Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel, anak-anak Israel. Dan tidak pantas kemudian roti yang dia bawa itu dilemparkan kepada non-Israel, goyim. Dalam hal ini guguk. Ya, ya. Nah, kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Kan Yesus mengatakan, "Wahai perempuan, wahai ibu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan dilemparkan kepada guguk." Perempuan itu berkata, "Ya betul Tuhan, saya paham, saya ngerti itu. Namun guguk itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, wahai Tuhan Yesus." Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Artinya Yesus mengiyakan bahwa di luar Bani Israel itu guguk, bahwa di luar Bani Israel itu tidak pantas disebut sebagai anak. Di luar Bani Israel yang dimaksud di sini Romawi dan Yunani itu hanya memakan remah-remah yang jatuh dari meja majikan, yaitu Bani Israel. Jadi Yesus tidak mengatakan bahwa aku datang untuk non-Israel, tidak. Aku diutus hanya kepada domba-domba. Makanya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Ya. agar muridnya tidak ke bangsa lain. Ya, betul. Itu poin pertama. Yang kedua, hukum Tuhan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam itu adalah hukum yang digenapi, yang dilengkapi, yang disempurnakan, yang diteguhkan oleh Yesus. Yesus datang tidak membawa hukum baru. Yesus datang membawa hikmat Injil. Hikmat Injil itu adalah peneguhan terhadap apa yang termaktub di dalam hukum Tauratnya Musa. Jadi Yesus tidak membawa hukum baru. Makanya karena hukum Taurat itu dihususkan kepada Bani Israel saja, maka Yesus ketika datang hanya untuk meneguhkan hukum Taurat itu kepada Bani Israel toh, bukan kepada di luar Bani Israel. Nah, ini yang jadi masalah adalah abang saya ini, Bang Pano. Bang Pano bukan Bani Israel. Ya. Tetapi kalau abang ingin mengatakan, "Oh nggak apa-apa, biarlah aku menjadi guguk yang makan remah-remah, yang makan sampah di meja tuannya, yaitu Bani Israel," ya silakan aja. It's okay. Tapi selamanya Anda akan menjadi guguk karena Anda bukan Bani Israel. Maaf, ini fakta di dalam kitabnya orang Yahudi. Tetapi kata Yesus, akan datang seorang penghibur. Penghibur itu adalah dia yang menghilangkan status guguk itu. Kenapa dia menghilangkan status guguk ini? Karena kemudian dia diutus kafatan linnas, litubayyina linnas. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, mengutus engkau kecuali untuk seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, tetapi sebagian manusia tidak mengetahui. Wa aktsaran nasi la yu'lamun. Nah, ini yang perlu kita pahami dengan baik, bahwa ketika kemudian status di luar Yahudi itu disebut guguk, maka Rasulullah Muhammad SAW datang mengangkat derajat itu. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman.
Maka tidak lagi dilihat dari segi kasta. Kalau dulu seruan Tuhan hanya kasta. Ya Bani Israel, ya Bani Israel. Musa datang, ya Bani Israel. Yesus datang, ya Bani Israel. Semua hanya Bani Israel. Kasta di luar Bani Israel itu direndahkan. Tapi begitu Rasulullah Muhammad SAW, siapapun kita, kalau kita manusia keturunan Adam, kata Al-Quran, ya Bani Adam, wahai keturunan Adam, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Jadi kalau saya jadi abang, kenapa saya harus menempel ke ajaran yang menganggap saya sebagai goyim, yang menganggap saya hanya pemakan sampah? Dan itu faktanya sampai hari ini masih ada, bang. Apakah Anda itu Protestan, apakah Anda itu Saksi Yehova, apakah itu Anda Advent, Anda tidak pernah dianggap oleh Yahudi. Apapun sekte Anda, apapun alasan Anda, apapun yang Anda sembah, Anda ingin mengatakan kami menyembah Yahweh, kami menyembah Hasem, mereka hanya tersenyum cibir, bahkan memandang Anda hanya sebelah mata. Bahkan ketika Anda ke kota Israel, Anda akan diludahi. Betul. Iya, kenapa tidak menuju kepada ajaran yang kafatalin nas, yang dikhususkan kepada seluruh umat manusia, yang tidak ada lagi kasta goyim, tidak ada lagi kasta Bani Israel, semuanya di hadapan Tuhan itu sama. Yang membedakan tinggal ketakwaan. Kita lebih mulia dari Yahudi kalau kita lebih takwa kepada Allah. Kita lebih rendah dari Yahudi kalau justru kita tidak mengikuti perintah Allah. Itu jelas itu. Oleh karena itu, bagi saya, kalau saya jadi Bang Vano, saya bukan Bani Israel. Ngapain saya harus jadi guguk selamanya? Mending saya ikut kepada ajaran yang dinubuatkan oleh Yesus. Ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Dan itu hanya ada di dalam ajaran agama Islam. Ya ayuhan nas litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wala'allahum yatafakkarun. Bil bayyinati waz zubur. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan berupa mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia, bukan lagi kepada bani-bani lain, bukan lagi kepada bani khusus, tetapi kepada seluruh umat manusia. Artinya ini juga untuk Bang Vano dan juga saudara-saudara Kristen yang lain. Saatnya lah kita renungkan. Silakan. Terima kasih Pak Juma, terima kasih. Dan pernah saya kalau ini Pak Juma ya, kalau masuk ke gereja, jujur ya, jauh beda dari yang kawan-kawan yang lain atau jemaat-jemaat lain. Kenapa saya katakan demikian? Bukan saya sosok tahu ya, sosok hebat, bukan. Tapi apa yang dikatakan di Alkitab saya turuti, biarpun tidak sepenuhnya ya kan. Mana yang saya maksudnya yang sudah diberikan kepada saya untuk mengetahui itu saya laksanakan begitu. Kalau masuk ke dalam gereja, saya kadang-kadang yang lain itu pakai sepatu, pakai banyak lah itu. Nah, jadi saya selalu buka di depan itu, saya tinggalkan di luar itu, bawa di dalam. Selalu mereka komentari saya, kenapa Bapak itu hanya Muslim itu, kenapa begitu Bapak bilang sama saya, kenapa bisa Bapak bilang begitu? Karena sepengetahuan saya, Pak, aku bilang kan di Alkitab kan ada dia berkata-kata kuduskan engkau sebab aku kudus. Macam mana bisa kudus kita untuk dari sana tadi memijat tai ayam, segala macam lah, kotoran ya kan. Kita bawa di dalam, itu salah. Jadi kudus dibilang. Macam mana bisa kudus itu? Nah, makanya harus kita tinggalkan di luar. Dan sebenarnya kalau kalau bisa dicuci tangan, dicuci kaki, dicuci muka kalau bisa ya. Di dalam itu. Makanya kadang-kadang orang itu heran. Apanya maksudnya Bapak Vano ini kalau datang dia ke gereja, ya udah beda dengan yang lain. Dan saya selalu merawat jenggot saya dan rambut saya, tidak saya ini. Kenapa? Sudah dia berkata-kata. Nah, jadi banyaklah komentar orang itu sama saya, tapi saya biarkan gitu aja, ya udah, gak usah peduli ini. Cumanya kita menyampaikan kepada mereka dan kita tujukan ayatnya aja.
Kalau seandainya nanti kita paksakan sekali nanti orang itu nanti nggak ini enak sama kita. Apalagi saya sekarang Pak Juma udah seperti batu sandungan sama mereka loh. Iya, Iya. betul. Jujur. Iya. Sistem nih, kalau nggak percaya aku ini, tanya lah. Iya. Sibolga kemana-mana. berarti di Padang, di Sumatera Barat, Pak ya? Sumatera Utara. Utara. Ya. Sibolga. Sibolga. Medan. Medan. Oh Sibolga. iya. Jadi udah ini aku ini, makanya asal masuk aku ke mana-mana ibadah, udahlah ini mata semua menengok-nengok saya, udah aku cuek aja, nggak ini saya nggak membenci mereka, nggak, bahkan saya doakan nanti sama mereka ini, mana tahu ada yang tidak ini enak menengok saya, tolong maafkan bapak mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, itu aja. Iya. Nah, saya apa yang mereka sampaikan itu, kalau misalnya salah, menyimpang dari ajaran Yesus, saya komentari itu. Betul. Biarpun pendeta dia. Nah, jadi kadang-kadang orang itu asal apa nanti, kalau ada saya di situ pada waktu diberikan berdiskusi, disingkat-singkat saja diskusi itu supaya jangan sempat, kalau bisa ya jangan sempat dia bertanya atau menyampaikan. Jangan diusahakan itu. Iya. Kalau enggak, kalau udah mau bertanya atau mau menyampaikan saya, muncul cepat-cepat yang lain atau yang maksudnya pengurus-pengurus yang lain, ya kan? Supaya jangan sempat saya gitu. Jadi habis ngomong ini nanti ya udah di stop, udah habis waktu, kita masuk ke ini. Jadi sehingga nggak ada lagi kesempatan saya gitu, udah tahu saya sekarang apa. Iya, Masya Allah. Saya boleh nanya satu hal, Pak? Apa itu, Pak? Mohon maaf sebelumnya, Bapak sunat? Ya itu, kalau itu dilakukan semua itu, Pak. Sunat kulub maksud saya. Iya, sunat. Apalagi aku orang Nias loh. Iya. Tanyalah kalau di Nias itu macam mana, itu harus disunat itu. Kalau nggak disunat, biarpun bukan muslim dia disunat itu. Iya, baik. Ada hal yang menarik, Pak, di dalam pengajaran Bible yang saya lihat, di mana di dalam Yesaya 52 nomor 1 diterangkan begini. Terjaga-jagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat itu diidentikan sebagai orang yang najis dan tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Itu satu. Iya. Tapi ada yang lebih bahaya lagi, yaitu yang tertuang di dalam Yehezkiel 44. Di data nomor 9 dikatakan, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim. Ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang tidak bersunat kulubnya boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang di tengah-tengah orang Israel. Jadi orang asing yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian masuk ke dalam rumah ibadahnya orang Yahudi. Ya. Di situ sangat jelas. Betul. Yang tidak bersunat dagingnya itu tidak boleh karena mereka dianggap sebagai najis. Najis. Jadi rumah ibadahnya orang Yahudi tidak boleh masuk orang yang tidak bersunat. Yang ketiga, parahnya lagi, Pak, yang lebih parah dari itu, di dalam Wahyu 21 nomor 27, orang yang tidak bersunat atau orang yang najis itu tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, dalam surga, sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Artinya bahwasanya orang yang tidak bersunat tidak bisa masuk ke dalam Yerusalem, tidak bisa masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi,
dan dianggap najis tidak bisa masuk ke dalam surga. Bahkan Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 di data nomor 14, dia mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Nah, untuk itulah saya ingin bertanya kepada Bapak, apakah Bapak tidak risih, Pak? Tidak risih masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah yang Anda katakan untuk ibadah, berkumpul dengan orang-orang najis di mata Tuhan? Begini Pak, begini, mantap pertanyaan Bapak ini kepada saya. Galatia 2 nomor 14, Pak. Orang yang tidak bersunat disebut orang yang hidup secara kafir. Ya, jadi makanya kita seperti Bapak Juma ini perlu seperti itu sebenarnya. Apa maksudnya begini, maksud saya ya. Kita di situ bukan mengejar agama. Saya pun masuk ke sana bukan karena agama itu saya andalkan, bukan. Jadi yang tujuan saya ke sana untuk menyampaikan juga. Jadi kalau belum ada orang menyampaikan kepada mereka atau mengomentari, kan mungkin orang itu nggak tahu. Jadi maka kita di situ. Ya, itu makanya saya selalu pertahankan. Saya sudah tahu itu sebenarnya, bahwasanya yang hanya dekat ya, yang 11-12 ini Muslim dan Advent, itu aja. Karena cumanya saja di Advent ini satu yang saya karena diandalkan ajaran Paulus dan dituhankan Yesus, itu aja. Yang lainnya sama, bahkan haram itu nanti sama orang itu banyak loh. Saya itu. Dan cocok kami itu sepakat di situ ketika saya sampaikan tentang haram, sepakat kami. Mereka terima itu. Iya betul Pak, betul katanya. Jadi Bapak Kristen apa makan itu? Iya, kalau orang itu makan itu, tapi saya nggak mau. Maka selalu saya mengatakan kalau ada pesta, ya makan. Kalau makan waktu makan ya udah makan aja kalian. Paling saya salam aja udah pergi gitu. Memang saya selalu datang di pesta orang-orang kita Kristen ini kan. Jadi kalau soal makan, karena udah tau lah kita ya, nanti sayurnya di sana ya kan, dia udah, nggak usah kita ikut-ikutan sama mereka. Jadi tentang hanya dua lagi yang saya sama mereka, ajaran Paulus diandalkan dan Yesus itu dituhankan, ya itu aja. Jadi aku masuk di sana bukan untuk mengejar agama, bukan. Karena agama pun gak ada sama Bapak di surga nanti. Ya, gak ada. Dan pernah saya sampaikan itu, gak ada Yesus mengatakan agama ini saya dan agama ini yang saya gak ada. Cumanya hanya perintah. Perintah apa yang sudah dipercayakan Bapak kepada dia, ya itu aja. Apa pesanan Bapak itu udah, itu aja kita lakukan. Nah, di sana kita untuk menyampaikan sama seperti Pak Juma ini, ya jangan bosan-bosan atau Bapak Juma menyampaikan kepada sesama, biarpun tidak berterima kepada mereka, biar tidak apa-apa. Yang penting kita udah kita sampaikan kepada mereka, udah lepas tanggung jawab kita, karena nanti nggak ditanya sama kita. Ini seperti Bapak Juma ini ditanya Bapak di surga loh, Bapak di surga. Nanti kalau nggak Bapak sampaikan kepada orang-orang yang nggak mengenal ajaran Bapak di surga. Nah, kenapa nggak kamu sampaikan? Sudah saya berikan kepadamu untuk mengetahui rahasia-rahasia itu. Jadi makanya kamu ini menyampaikan. Tapi ketika Bapak sudah menyampaikannya, maka Bapak lepas dari situ dan ada untung Bapak di situ. Ada poinnya kepada Bapak di surga, gitu. Oke, haleluya. Terus lanjut. Iya, kalau boleh tahu Bapak kenapa nggak masuk Islam aja? Atau dari Islam tadinya? Indah, bukan Islam aku memang Cumanya belum lagi selesai Mungkin nanti kalau terakhir nanti mungkin masuk juga nanti dikasih itu. Cumanya belum lagi selesai Iya. Biar dulu saya gitu. Ya karena
Cuma ya saja Gimana? di apa ini di Simbolga ini nggak ada ortodoks. Kalau ada ortodoks saya masuk lagi dulu di situ. Karena sudah tahu aku yang mana paling dekat sama apa ini. Ini rahasia saya loh. Ya, Iya, iya, iya. Saya sih berharap bisa sama-sama sujud di masjid dengan Bapak gitu. ya. Amin, amin, amin. Karena Yesus pun itu makanya selalu saya apa itu. Kalau berdoa itu sebenarnya aku bilang begini. Sujud loh. Kita itu harus dulu orang-orang karena kita itu belajar dari orang-orang dahulu kala. Mereka itu kalau menyembah Bapa di surga bersujud dan apalagi ini mukanya sampai ke tanah loh. Jadi kenapa kita ini sekarang ada itu berdiri di gereja kalau apa berdoa, ada itu duduk santai aja begitu aja. Aduh, bukan begitu. Jadi kadang-kadang kalau saya sampaikan itu nggak berterima mereka. Salah satunya nanti bapak-bapak agama ini. Iya, 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 iya. Bagus, bagus. Jadi harus tahu dulu kita macam mana berpuasa. Itu harus dilakukan itu loh. Kalau nggak melakukan berpuasa tidak boleh. Saya katakan nggak bisa kamu menyembah Bapa di surga dan tidak tahu kamu rahasia-rahasia apa itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena si Yesus sudah mengajarkan kita loh untuk berpuasa. Kalau tidak, barang siapa yang tidak melakukan itu seperti itulah yang dia maksud nanti ya. Tidak akan mengerti kamu rahasia-rahasia kerajaan surga. Satu lagi saya apa? Aku bilang, misalnya ada utang kita ini kita bayar atau tidak? Harus kita bayar. Pano ngomong apa sih Pano? Apa itu Pak? Kamu ngomong apa? Kamu ngaku Kristen tapi nggak ngaku Yesus Tuhan. Oke. Lah, oke. Kita Pak Kristen. Kenapa nggak mualaf aja bro? Iya, kenapa nggak mualaf aja? Karena nggak ada agama Kristen yang nggak ngaku Yesus Tuhan. Iya. Berarti aku salah tempat. Kan aku ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau Bapak menuhankan Yesus nggak jadi masalah. Saya nggak memaksa Bapak. Cumanya Yang jadi apa yang masalahnya dikatakan Bapak Yesus, ngaku Kristen itu yang jadi masalahnya Pak, bukan masalah nggak apa-apanya. Bapak ngaku Kristen tapi nggak ngaku Yesus Tuhan, itu udah nggak nyambung. sejak kapan Yesus itu mengatakan sembah aku dan aku Tuhan, pencipta langit dan bumi? Ada ayatnya. Kapan Yesus mengatakan demikian? Ya, Coba dulu Pak. Di mana? Muridnya bertanya, apakah kau guru dan Tuhan? Yesus menjawab, ya aku guru dan Tuhan. Bapak itu kurang baca itu. Aduh, itu siapa menulis itu Pak? Saya tanya dulu Bapak. Paulus atau siapa Pak? Saya tanya dulu Sekarang Bapak percaya Alkitab nggak? Kalau nggak percaya Alkitab ngapain Bapak? Enggak semua. Nggak isi Alkitab itu, Pak, ya. berarti Bapak bukan Kristen. Tunggu dulu Pak, enggak semua isi Alkitab itu dia apa Pak? Jujur Pak. Apa? Kalau bila seandainya saya bukakan sama Bapak. Enggak semua Ya Pak. bukakan aja. Makanya Yesus Apanya enggak mengatakan semua? Matius 7 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Mereka nanti datang Iya. kepada menyamar seperti domba. Tapi Iya, sesungguhnya jadi mereka maksud Bapak- adalah serigala yang buas. Jadi maksud Bapak, murid-murid Yesus itu nabi-nabi palsu gitu. Termasuk sekarang Pak udah apa muncul itu sampai sekarang Pak udah banyak, apalagi Gini, sekarang udah banyak Pak, kali. kan tadi udah jelas kalimatnya, murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus secara langsung, apakah kau guru dan Tuhan? Yesus menjawab, ya saya guru dan Tuhan. Apalagi yang Bapak mau debatkan? Pak, makanya saya apa sama Bapak. Itu siapa nulis Itu Pak? sekarang perkataan siapa? Paulus Ya Pak. ada ayatnya Bapak. Kok Paulus? Itu perkataan murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus. Bapak itu kurang baca. Oke lah, kalau memang Bapak meyakini itu,
Tapi saya sarankan aja jangan salah pilih. Iya, Injilin Pak Pano, Injilin dia Pak Pano. Itu aja Pak. Pak Ferdi Sambo ini, Pak Fano, asal Bapak Fano tahu, beliau ini korban Lembaga Kitab Indonesia. Dia nggak ngerti original teks Yohanes 13 yang dimaksud itu. Ya, Yesus di situ menggunakan bahasa Aram. Ya, Apa yang Yesus jelaskan sebut pakai dengan data. sebutan Tuan di sana? Dia mengatakan Raban Tuan. Wemaran. Ya, dia tidak mengatakan Alaha. Apa Kalau artinya? kalau dia mengatakan dirinya Alaha, berarti dia mengatakan dirinya Theos. Yang bilang Tidak pernah bilang Yesus Allah mengatakan. siapa? Nah, berarti bukan Tuhan. Kalau bukan Alaha berarti cuma Tuhan. Loh, Tuhan itu Alaha. Alaha dalam bahasa Aram. Beda bro, makanya kau Makanya dulu apa? harus ngerti dulu konsep Tuhan di Kristen sama konsep Tuhan di Islam itu beda. Beda enggak kata Tuhan dengan Tuhan menurut saudara? Kata Tuhan itu diserap dari bahasa Melayu Tuan. Bukan begitu poinnya. Sekarang permasalahannya apakah Kok Tuhan bukan dan Tuhan itu begitu? beda? Kata- Loh. Bisa enggak saya katakan Tuhan Jokowi? Bisa enggak saya katakan selamat siang Tuhan Jokowi? Bisa enggak? Bisa enggak? Kata Tuhan itu sudah ada sebelum KBBI memunculkan. Saya paham, saya ngerti. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan dalam perspektif pemahaman orang-orang beragama, Tuhan itu pencipta langit dan Sudah, bumi. kan sudah memang dia menciptakan. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Yesus adalah firman yang Yesus menjadi ada. daging. Enggak, tunggu. Apa yang diciptakan oleh Yesus? Ya, Yesus adalah firman. Yesus adalah menjadi firman. daging. Yesus adalah firman Firman atau dengarkan. diam dulu, kamu Yesus dijelasin adalah ya. firman atau Yesus berasal dari firman? Yesus adalah firman, sang firman. Dia itu Nggak bisa. firman. Nggak bisa. Berasal dari Anda menghayal. Ya, ada. Anda mau menyesatkan. Ini ada ya Yohanes 1 ayat 1 kok Lah, menyesatkan. itu pengakuan siapa? Yohanes 1 itu. Sekarang gini bro, Enggak, saya tanya dulu, Yohanes 1 itu firman Tuhan atau pengakuan pengarang? firman Tuhan. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ini saudara, Gini, bisa gini, enggak Anda gini. membedakan? Bisa enggak membedakan antara Tuhan dengan Firman. Tuhan? Bisa enggak? Itu dulu. Ini ya saya bacakan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Itu dengan bukan Allah. firman Tuhan, Bung. Itu adalah karangan pengarang. Astaga. Yohanes itu yang nulis adalah Markus. Hayo, Itu Markus ini asumsinya adalah Markus itu siapa? Markus itu asistennya Paulus. Asisten. Markus, Lukas itu sama-sama dengan Paulus di Antioquia. Oke? Aduh Aduh apa? Ah. Apa perbedaan? Tunggu. Apa perbedaan dulu? Kata Tuhan itu berasal dari kata Tuhan. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Kakek Anda belum Tahun lahir, saya sudah 9 tamat itu. Kakekmu tahun belum lahir, 1974. saya sudah tamat itu. Yang kita bahas sekarang KBBI ini adalah belum mengeluarkan kata Tuhan. boleh Itu enggak? Alkitab Boleh enggak? ada. Boleh tidak Yahudi? Boleh tidak Pak Jokowi dipanggil Tuhan? Ya tidak lagi lah bro, kan udah berbeda. Nah, tidak boleh. Aduh. Kalau dipanggil Tuhan boleh tidak? Kan sudah ada perkembangan Gak. kata. Pak Jokowi kalau Kata- dipanggil Tuhan boleh tidak? Nggak bisa. Pak Jokowi dipanggil Tuan Jokowi boleh tidak? Boleh, Dipanggil Tuhan Jokowi boleh tidak? tidak boleh. Nah, berarti antara Tuhan dengan Tuhan beda, kucluk. Itulah makanya kan Makanya ada apa? pergeseran makna. Pergeseran makna Tahun gimana? 1974 Tidak ada pergeseran makna, itu nggak ada. kata- Kita sudah ada pada kata sentral. Tuhan. Kita sudah finish. Belum ada di kamus KBBI. Saya Kita tanya, sudah menggunakan kata Tuhan. saya tanya kepada saudara, apakah kata Tuhan sudah nggak dipakai? Sekarang gini aja bro, kami percaya Tuhan, kamu nggak percaya Tuhan. Yesus itu bukan Tuhan, kawan. Yesus itu Tuhan. Dalam bahasa Aramaik disebut Maran. Lord,
Bahasa Inggris loh. Itu bahasa Inggris Tuh. Lord, Ya. bukan God. Oke? Ya memang bukan God. Yang Nah, bilang berarti God dia bukan siapa sih? Tuhan. Wastaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Makanya bro. Jangan Ini kau sudah pakai huruf samakan. qalqalah pun godok. Masih juga nggak paham. Jangan Sekarang kau samakan. saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Antara Theos dengan Kurios sama nggak? Beda. Beda. Antara Tuhan dengan Tuhan beda. Terus kenapa Anda mengatakan aku adalah guru dan Tuhan? Kenapa? Ya karena itulah di Karena itu Alkitab kok. Loh. Mana sih? Di dalam original teksnya dikatakan dia itu adalah Kurios. Ya memang Kurios. Nah, kalau Kurios berarti Kok nggak Tuhan, nyambung? bukan Makanya Tuhan. gini, bro. La haula wala quwata illa billah. Kata Tuhan di agama kalian sama di agama kami itu beda, bro. Kalau Tuhan di agama kamu apa? Tuhan kami Yesus. Kalau Allah, Allah Bapa. Gimana sih kamu? Yang pencipta di sini siapa? Yang pencipta itu Allah Bapa melalui Yesus Firman. Waduh, Yesus Allah aja Bapa ada itu berfirman. nanti setelah ibunya ngeden dibilang pencipta. Otak Anda itu gimana perginya? Itu karena kau nggak paham. Pada Apanya mulanya yang itu saya adalah tidak paham? firman. Apanya yang saya Firman tidak paham? Itu bersama-sama dengan Allah. Iya, Firman saya itu tahu, adalah saya Allah. tahu kalau firman itu, kalau iya, firman itu bersama-sama menjadi dengan manusia. Allah. Kau diam Tahu, dulu, saya aku tahu. jelasin. Kamu Kau diam, dulu. kau nggak paham. Kamu hanya beragama tapi kau nggak berilmu. Hei, Sambo, kau beragama tapi kau tidak berilmu. Kau udah tahu. Tuhan itu bersama-sama Kau dengan protes. kalamnya, bersama-sama dengan sifatnya. Tapi dia tidak bersama dengan Yesus. Yesus itu nanti ibunya ngeden. Baru ada Yesus. Kau itu beragama tapi tidak berilmu. Sejak kapan? Ketika Gabriel datang kepada Maria. Wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi menginginkan engkau hamil. Apakah Yesus sudah ada di situ? Jawab. Beragama kok seperti itu. Orang beriman itu imannya harus bertumbuh dengan ilmu, bukan beragama dengan bukan beriman dengan akal-akalan. Pada bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Maria. Nah, pada bulan ke-6 apakah Maria di situ sudah ada Yesus? Ada. Sudah ada Yesus di situ. Udah ada orang yang netek ke Maria ketika Maria masih hamil. Jangan di-mute. Sini kebuktikan agama kau itu akal-akalan. Surat An-Nahl ayat 67. Kau baca kitabmu Saya bahasa buktikan. Indonesia antara Tuhan dan Tuhan aja kamu nggak kau bisa dengar bedakan. dulu nih. Kau mau bahas Dari Al-Quran yang buah kalam kurma, langit, kalam Tuhan. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan itu rezeki yang baik. Jadi minuman yang memabukkan itu rezeki yang baik. Gila nggak itu? Nah, jangan Kamu fokus membedakan orang. Tuhan dan Tuhan saja. Kamu belum bisa. Kau pindah di kitabnya orang yang Ini menggunakan bahasa Arab. Surat An-Nahl ayat 67. Dari buah kurma dan anggur kamu membuat minuman yang memabukkan, dan itu Turunkan. katanya rezeki yang Host, baik. turunkan. Mabuk, turun. Pening dong kan? Pening dong. Pening. Turun. Kalau ada orang membahas Al-Quran tetapi membedakan antara kata Tuhan dan Tuhan saja nggak bisa, itu ibarat anak TK baca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Yang mau jadi pasiennya hanya orang gila. Begitulah kami orang Kristen itu, Pak Juma. Ya itulah Kami dia, terima Bang. kesalahan. Betul. Udah tahu lagi dia salah, dipertahankan. Nah itu indah apa? Makanya saya bilang tadi, ya terserah kamu saudara. Saya hanya membilang, karena mengingatkan kepada kita. Tapi kalau kamu lebih mempercayai begitu, ya udah. Gitu. Itulah, Bang. Selalu begitu kalau saya sampaikan. Memang begitu orang ini. Biarpun di gereja saya. Kena lurus lagi.
Iya. Oke, lanjut Bang, lanjut. Eh, jadi makanya saya katakan kepada Pak Juma tadi, ini tanggung jawab apa orang-orang yang sudah mengerti dan yang sudah diberikan rahasia-rahasia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga untuk menyampaikan kepada sesama, sama seperti Pak Juma ini. Ya, itu jangan apa sukan-sukan atau macam mana menyampaikan, harus tegas. Betul, Iya, betul. iya, tidak. Betul Bang, betul. Betul. Jadi kalau dunia memang begitu, yang bengkok itu ya Harus selalu bengkok lagi. Nah, jadi sama seperti yang aku bilang tadi, orang kami ini tidak mau menerima kesalahan. Udah tahu lagi dia salah, ya dipertahankannya. Ya udah. Begitu kalau saya. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan ke Bang Fano. Kenapa ketika orang Kristen itu selalu datang dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran dan mereka merasa paham Al-Quran, padahal sesungguhnya mereka hanya mentafsirkan, memaknai dengan ilmu pribadi, yaitu pemahaman pribadi terhadap terjemahan, tidak sampai kepada Al-Quran. Kenapa Al-Quran mengatakan begini? Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Dan tidaklah pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup untuk memahami Al-Quran itu. Iya. Ini Al-Quran Bang. Makanya ketika dia datang, coba kamu terangkan di dalam surah An-Nahl ayat 102. Bagaimana kamu paham? Al-Quran sendiri sudah membatasi. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un. Tidak pantas bagi orang-orang yang kufur Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup untuk memahami. Ini Al-Quran yang mengatakan itu. Seperti itu Bang. Begininya itu Pak Juma. Iya. Pak Juma, begininya itu. Kadang-kadang kalau orang bebal, mereka mengusahakan menutupi, mengerti ya? Iya. Mengerti Pak Juma ya? Supaya jangan lagi sambung apa yang kamu sampaikan itu, stop di situ. Karena kalau bisa jangan lagi berkata-kata lagi. Tentang Bible. Kira-kira begitu. Gitu ya Bang ya. Jangan lagi berkata-kata tentang Bible. Bahas aja Quran. Kan gitu. Iya, selamat malam. Malam. Oke, malam. Selamatkan malam, Pak Wadis. Lanjut. Boleh bertanya? Boleh. Boleh, Pak. Ya, ini sore kali aku Oke. Bang Juma ini. Gimana Bang? Bang Juma, abang kan seorang Muslim. Yes. Nah, boleh kan aku bertanya, apakah Yes. Allahnya Muslim itu sama nggak dengan Allahnya orang Israel itu? Sama. Sama ya? Siap. Oke. Berarti abang bilang sama ya? Iya. Nah, terus Yesus itu di agama abang sebagai apa coba? Nabi dan Rasul. Oke, itu kan di agama abang. Ya Benar kan ya? ditanya. Iya. Oh, iya. Yesus juga mengatakan itu kok tentang dirinya di kitab Anda. Iya. Nah, terus kenapa Bang Juma bilang tadi kalau Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel? Padahal Tuhannya Yesus itu sama loh dengan Tuhannya Muslim. Abang bilang tadi kan gitu. Berarti abang sudah menyembah Allah orang Israel gitu loh. Ya, jadi gini. Jadi itu pertanyaannya, Bang. Oke. Jadi Gubernur Sulawesi Selatan diutus untuk menjadi gubernur di Sulawesi Selatan. Gubernur Jawa Barat diutus untuk jadi gubernur di Jawa Barat. Sama-sama gubernur ini presidennya adalah Jokowi, kan gitu. Kami beriman, kami percaya Yesus itu diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk membimbing kemudian Bani Israel dari perbudakan orang Mesir. Kami beriman kepada itu semua. Tidak sempurna iman kami kalau kami tidak beriman kepada itu. Di dalam Al-Quran, Yesus mengatakan fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kami paham siapa yang diperintahkan untuk taat? Bani Israel.
Kepada siapa? Kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang disebut sebagai Tuhan yang tidak serupa dengan makhluk. Di Al-Quran juga Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Di Yahudi juga Tuhannya tidak serupa dengan makhluk. Hanya di Kristen yang Tuhannya bukan lagi seperti makhluk, tapi memang makhluk. Jadi kalau saudara saya bertanya, apakah sama? Sama. Kenapa sama? Tuhannya mereka laisa kamitslihi syai'. Tuhannya mereka gaib. Kami juga gaib. Tuhan Anda tidak gaib, beda. Silakan. Ini bukan mengenai Tuhan kami. Jadi aku dari tadi saya dengar saja, kan Bang Juma tadi bilang kalau Yesus itu diutus oleh Allah hanya untuk orang Israel, bukan? Iya betul, itu pengakuan Nah. Yesus sendiri, Bang. Jadi, Bukan ajaran baru itu ajaran lama dari Yesus. oke. Nah, jadi Yesus itu punya Tuhan, kan begitu? Yes, Menurut Abang. itu fakta. Itu bukan menurut saya, itu menurut Yesus. Iya. Nah, terus Iya, Tuhannya Yesus itu sama kan? Berarti Sama. dong. betul. Nah, berarti bertabrakan lah, Bang. Karena Abang bilang Yesus diutus hanya untuk orang Israel. Sementara agama Abang menyembah Allahnya Yesus gitu loh. Loh, kayak mana ceritanya nih? Nah, jadi gini. Yesus kan diutus oleh Allah, Yes, ya kan? kepada Bani Israel. Kepada Bani Israel. Yang Heeh. apa? Ya, Yang apa dulu? kenapa? Suara Anda kecil. Yang apa diutus Yesus itu kepada Bani Israel yang apa? Yang hilang dari Bani Israel. Yang hilang. Berarti Yesus itu hanya diutus untuk orang Israel, bukan? Iya, itu pengakuan Seluruh Yesus. dunia ya? Bukan. Oh, bukan. Berarti Yes. Allah itu hanya kepada orang Israel dia ini mengutus Yesus itu berarti. Iya, betul. Terus? Jadi pertanyaannya, Bang, Iya. berarti kalau seandainya Yes. Allahnya Abang Juma itu dengan Allahnya orang Israel sama, Mm-mm. tentu Yesusnya diutus bukan hanya untuk orang Israel, Bang, gitu loh. Lalu? Jadi Abang kan bilang tadi hanya untuk orang Israel. Ya emang. Itu gimana bilangnya? Oh, ya udahlah. Sakit kamu, Dek? Boleh saya jelaskan? Agak je tuh. Boleh saya jelaskan, Oke, Bang bentar. Bang siapa? Wedis, Silakan, boleh saya Gurunda. jelas. Jadi gini, Bang. Silakan, Gurunda. Gini. Pada saat Yesus datang kepada Bani Israel, Bani Edom itu tidak ada datang rasul kepada mereka pada saat itu. Maka ketika ada perintah jangan engkau makan babi, itu wajib untuk Bani Israel toh. Bani lain makan babi boleh. Kenapa? Tidak ada rasul utusan Tuhan kepada mereka. Jadi seandainya Indonesia sudah ada pada masa itu, pada zaman Yesus diutus kepada Bani Israel, perintahnya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu dihilangkan. Berarti Bani Israel pada saat itu tidak boleh makan babi. Karena perintahnya Imamat 11 nomor 7, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Tapi bagi orang Indonesia, karena tidak ada Tuhan, karena tidak ada larangan Tuhan, tidak ada petunjuk Tuhan kepada Bani Indonesia, maka orang Indonesia pada saat yang bersamaan boleh makan babi. Kenapa Tuhan tidak memerintahkan kepada mereka? Tuhan hanya mengajarkan kepada Bani Israel. Yeremia 31 nomor 31. Aku akan mengadakan perjanjian baruku dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Ada di situ disebutkan Bani Bata, Bani Toraja. Ada? Nggak ada. Aku akan melakukan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak masuk di dalam dong, karena kita bukan berasal dari keturunan 12 Bani Yakub. Nah, apa perjanjian itu? Baca data selanjutnya. Yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Kita masuk? Enggak. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk mereka. Kita di luar daripada Bani Israel, ketika kita tidak ibadah hari Sabat, boleh. Perintah itu hanya datang kepada Bani Israel. Kita tidak punya kewajiban untuk melakukan itu.
Nah, lalu kemudian apakah selamanya Tuhan berlaku seperti itu? Tidak. Tuhan kemudian mengutus para utusannya, menutupnya dengan mengajarkan suatu pengajaran yang bukan dikhususkan kepada golongan tertentu, tapi seluruh umat manusia. Apa itu? Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tiadalah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan untuk seluruh umat manusia. Maka ketika perintahnya jangan engkau makan babi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perintah itu berlaku kepada seluruh umat manusia. Tadi untuk hanya Bani Israel. Begitu Al-Quran datang, maka apapun yang diseru, itu seruannya kepada seluruh umat manusia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika lizzikr. Iya bang, saya udah paham bang. Iya. Oke, silakan. Nah, ini melanjut aja ya bang. Silakan. Gak apa-apa kan? Oke. Nah, abang tadi bilang Tuhannya Israel sama kan? Jadi kenapa kok bisa ajarannya beda? Dan kenapa orang Israel itu tidak contohnya kan mempercayai Quran itu? Oke, baik. Saudara, kitab suci yang dibawa oleh kaum di luar dari bani mereka, Musa, mereka bersama dengan Bani Israel di tanah Mesir diperbudak dengan sejahat-jahatnya oleh Fir'aun. Muncul pahlawan kemudian sebagai juru selamat di tengah-tengah mereka. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Apakah hanya sebagai pembebas? Tidak. Tapi Nabi Musa kemudian memperlihatkan segala aspek mukjizat yang mereka butuhkan. Lari selamat dari kejaran Fir'aun. Lautan pun dibelah oleh Allah. Lolos mereka. Apakah mereka beriman kepada Nabi Musa kemudian? Tidak. Bukan hanya sampai di situ. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wahai Musa, kami sudah bosan makanan yang ada di sini. Mintalah kepada Tuhanmu agar Tuhanmu menurunkan makanan dari langit. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Minta, ya Rabb, turunkan makanan dari langit. Turun makanan, langsung masak, tinggal dimakan, disantap langsung oleh mereka. Setelahnya apakah mereka beriman? Tidak. Tuhan kemudian memberikan petunjuk, Musa, naiklah kau ke bukit itu. Aku akan berfirman kepadamu di atas bukit sana. Naiklah Musa ke atas, menerima 2 loh batu itu. Begitu turun membawa aturan, ketetapan, hukum-hukum, apakah kaumnya masih tetap beriman? Tidak. Apa yang mereka lakukan? Membuat patung dari emas. Patung apa? Patung lembu. Padahal sudah dibebaskan, sudah diperlihatkan apa yang dimau, langsung spontan dikasih oleh Allah. Apakah mereka beriman? Tidak. Apakah selesai sampai di situ mujizat Allah kepada Bani Israel? Tidak. Mereka tetap dimanja oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Terakhir didatangkan Yesus alaihissalam. Yesus Kristus datangkan kepada mereka. Diterima. Jangankan diterima sebagai Nabi Tuhan, diterima sebagai anak yang lahir suci aja kagak. Ditolak Yesus itu. Diolok-olok dia. Bahkan diusahakan membuat kesaksian-kesaksian palsu agar dia bisa dibunuh. Kalau Nabi Musa yang adalah kaumnya sendiri, kalau adalah Yesus yang adalah kaumnya sendiri ditolak oleh mereka, jangan mimpi mereka mau menerima Nabi Muhammad SAW yang berasal dari keturunan yang jelas-jelas pernah memperbudak nenek moyang mereka. Ingat, istri Ismail itu adalah orang Mesir. Ingat, ibunya Nabi Ismail itu adalah orang Mesir. Ingat, mereka pernah diperbudak oleh orang Mesir. Tiba-tiba dari keturunan orang yang pernah memperbudak nenek moyang mereka, terbit sinar cahaya berupa hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka mau beriman? Tidak akan mungkin. Musa aja mereka tolak, Yesus aja mereka tolak, apalagi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak heran, Bung, mereka adalah bangsa tegar tengkuk. Itu yang perlu saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Ya, berarti penjelasannya begitu ya. Yes. Apa dulu Pak Juma ya, Pak Juma, biar saya sapa dulu saudaraku Yawa. Silakan Bang.
Yao Pagiawa. Ya ho pa Fano. Just murag Yao. ko da. Moroi Bagido. Oh. Ay, Bahasa Korea dulu Pak Jumayakam ya. Ya, Bahasa silakan, Korea gak apa-apa ya. silakan Bang, silakan. Kita kaya dengan bahasa daerah, silakan. no kai ku na fa hu khawada de ber adi de nya de khonya manu po nu jane manu ita ya itanya kriso. Ah. Jadi Jadi apa lah ya itu lo mana ya lo balang. yang penting Zoji niwa Raodo niwa ba Alkitab ya itu daun jadinya. Nah itu toro ita Pak. Lagi babatam. Lagi babatam. Oh Batam. Oh, Bahas jadi tentang Barelang. maksudnya Pulau Nias itu Nya selatan. Gomo. Enggak. Nya selatan Teluk Dalam. Oh Teluk Dalam. Oh gitu itu Pak. Tapi cumanya Raodo Baji Boga. Masih Ya, Bolga. Iya, Iyalah. masih Bolga. Kami pun lewat itunya kalau mau ke Nias kan. Iya. Lah ada ya tarai pelabuhan dah nah ini Nahama. Iyalah. Tapi Lau balele sebentar- ya hobu mano. Salam kenal mano. Oke. Cumanya apa yang dikatakan Yesus itu aja yang saya ajarkan Bapak Giawa ya. Jangan Iya. menyimpang dengan ajaran Yesus itu aja lah ya. Beda ada Makanya- kawan tadi yang barusan apa tadi itu turun. Dia menolak itu ajaran seperti itulah ajaran Yesus ini. Dan banyak dia bertanya tentang apa yang lain atau Al-Quran, tapi itu pun belum tahu. Kita kalau tahu dia di sana apa macam mana Al-Quran kan, yang penting sekarang kita gali adalah Alkitab. Nah, itu yang ada di tangan kita kan begitu. Apa ya? Lebih ini ya. Separuh lah. Pengalaman juga Pak mengerti Juma tentang- ini. Berpengalaman juga dia. Aku merhatikan dia apa. Keren lah, keren. Salut saya sama Bang Juma ini. Iya. Makasih Bang. Hanya tahu dia apa isi Nanti juga saya belajar bahasa Nias. Boleh. Bahasa Nias itu ternyata ndak kasar ya. Kayak Melayu juga rupanya ya. Maksudnya kasar gimana Bang? Maksudnya? Kayak keras gitu loh maksud saya. Biasanya kan bahasa daerah dari Batak itu kan keras-keras kita dengar. Maksudnya mirip-mirip Thailand gitu loh. Oh. Jadi tergantung Bahasa Nias logatnya itu juga, Bang. lembut rupanya ya. Tapi Ya, tergantung. tergantung apa daerahnya Pak. Kalau Teluk Dalam dia nanti ada juga itu sebagian di Teluk Dalam itu agak itu ya kan, betul kan Pak Giawa? Allah. Iya betul. Benar-benar kita kaya dengan bahasa daerah ya. Lembut Bang, lembut. Saya dengarnya bagus, dengar lembut. Kalau saya kan punya bahasa tersendiri, tapi hanya saya dengan kru saya yang punya, yang mengerti. Ente leheng eleheng ente itu bahasa daerah saya. Oh iya ya. Iya. Makanya saya sapa saudara saya ini tadi karena sama-sama ku baca Giawa, berarti satu ini Berarti udah tamarganya ya. Oh. gule Iya, ya. iya. Kalau saya gule Pak, Gula. ya. Jadi makanya saya sapa dia pakai bahasa daerah Pak Juma, jangan marah Pak Juma ya dan Enggak. Saya pecinta daerah. Saya suka Iya. lagu daerah, bahasa Itu budaya. daerah. budaya. Dan saya suka, iya betul. Saya kalau punya tanya. teman akrab di beberapa provinsi, saya tidak minta kado apa-apa dari mereka. Saya hanya minta video-video dari kota-kota mereka. Oh, Saya iya. suka. Karena saya cinta Indonesia gitu, Bang. Haleluya, Oke lah. haleluya. Iya. Kira-kira begitu ya. Aku mau turun dulu ya, mau tidur. Oke, oke. Oke, saudara medis. Oke. Ya, terima kasih. Salam kenal, sehat selalu, Bang. Oke. Salam toleransi. Oke. Yes. Bang Fano. Iya, haleluya, haleluya Pak. Oke, Pak. Oke, semua yang kawan-kawan ya, izin ya turun. Ya, Pak Oke. Gio. Nje. Nah, itu lembut lagi lah itu. Nce tek pole. Ay, keman retu.
Kemana lah Pak? Pas kebetulan ku tengok tadi, ya wah ini satu kampung dari apa Nias orang kami ya. Saya sapa dengan bahasa khusus bahasa Korea. Iya, 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 iya. Biar saling kenal ya kan. Oh betul ini sama-sama orang Nias kami ya kan. Makanya saya pakai bahasa Siap. Nias. Oke. Nanti saya mengaku-ngaku nanti orang Nias, oh enggak lah, enggak percaya aku orang Nias, kamu bahasa Indonesia ya kan. Iya, iya. Di sini ada guru saya juga, Pak Vano. Dinda Kuryasmoto, beliau guru Ibrani saya. Hmm. Beliau pakar juga beliau. Kalau Bapak mau belajar tentang kitabnya orang Yahudi dalam bahasa aslinya, beliau bisa. Oh iya Pak ya. Oh Iya. ya ya ya. Nah, kalau ini bahasa kalbu, kalau ini yang buka kamera ini. Mukanya kayak biawak lagi birahi. Waduh, bukan Pak. Bang Zuma ini guru saya ini. Kebalik. Masya Allah. Bang Zuma Terbalik. ini guru saya ini Pak. Beliau Enggak, guru enggak, saya. Nah, kalau yang buka Enggak, Pak. kamera ini biawak lagi birahi nih, yang dipercaya kok dia ngomong. Adik saya yang paling tergaga ini. Cuman mau bilang udah nyampe di rumah. Ya, Pak ya. Siapa? Masya Allah. Ya, Subhanallah. silakan teman-teman yang mau diskusi ringan dengan Pak Vano, silakan. Ya. Agak tuh. Iya sih mengorok buana. Sidik sir. Malu pi. Tani apa je wae na inurut. Oh di samping. Pak Vano. Ya Pak ya. Ya. Gini Pak. Pak Vano apa namanya? Masih percaya bahwa Bible itu firman Tuhan? Itulah yang agak-agak apa saya Pak, karena gini Pak ya, jujur ya, karena banyak tulisan ini sekarang yang enggak ini cumanya yang apa disampaikan Yesus itu memang betul, dan apa disampaikan Bapa kepada kepada Musa. Itu saja yang saya apa kalau karena kebanyakan sekarang tulisan ini ada dikatakan di Bible, tapi Biblenya beda-beda ya kan, jadi makanya bingung juga saya ya. Betul. Oke. Jadi di sini Pak, dari diskusi Pak Vano sama Gurunda Zuma, bahwasanya di situ Bapak Vano juga saya dengar tadi sudah tidak percaya dengan 14 surat-surat Paulus kan gitu ya. Padahal di situ juga itu Bible itu kan satu dengan kitab-kitab dengan surat-surat Paulus gitu ya Pak. Kan gitu ya. Ya kan? Berarti tidak percaya. Nah, coba kita lihat menurut Bible ini bahwasannya Yesus ini disalib Pak, gitu loh. Disalib dan dibunuh ya, kayak gitu ya Pak ya. Iya. Nah, tetapi kalau kita lihat di dalam Markus 14:50 Pak, itu tidak ada saksi tentang hal itu Pak. Gitu loh. Iya. Ya kan? Tidak ada saksi tentang hal itu kan gitu. Nah, sampai penulisan ini berbeda-beda gitu loh. Misalnya Markus menuliskan misalnya gini ya, waktu dia disalib ini menurut tulisannya ini mengatakan gini Pak, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Nah gitu kan. Tetapi di Matius menjelaskan bahwasannya ya Bapa, kepadamu kuserahkan nyawaku. Nah ini sebenarnya kalau memang dikatakan firman Tuhan, yang mana yang salah? Nah, itu satu ya Pak. Contoh yang kedua, misalnya Lukas 24, 44, 45, 46. Sini sangat fundamental. Dalam artian begini Pak, kalau Bapak buka Lukas 24, 44, 45, dan 46 itu, Lukas menulis, Yesus berkata, gitu loh. Yesus berkata bahwasanya Mesias atau Yesus itu sendiri, dia akan bangkit, akan menderita dan bangkit pada hari yang ketiga.
tertulis di dalam kitab Musa, nabi-nabi dan Mazmur. Alhasil dicari nggak ada, Pak. Berarti kalau dia tidak bangkit di situ, berarti dia tidak mati. Nah, benar apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Al-Quran An-Nisa 157. Kan gitu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalib. Nah, kalau kita lihat di dalam Talmud, Yesus itu tidak mati disalib. Kalau narasi dalam Talmud kan gitu. Kalau di dalam Talmud dikatakan di situ bahwasannya Yesus ini dilempar batu, mati dulu baru digantung di kayu. Bukan disalib pula di situ. Kalau kita lihat di dalam Talmud. Nah, di situ makanya Al-Quran menjelaskan bahwasannya Nabi Isa Nabi Isa tidak dibunuh dan tidak disalib. Gitu loh, Pak. Karena kalau kita lihat di dalam Lukas 24, mungkin Bapak bisa cari kalau ada ayat-ayat itu. Di situ tertuliskan Mesias atau Yesus ini harus menderita dan bangkit antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau tidak ada, berarti dia tidak mati. Kan gitu, Pak ya? Silakan, Pak. Mungkin ada tanggapan. Disapa dulu Asidik. Gurunda Ardi. Selamat malam Gurunda. Assalamualaikum. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi adindaku semuanya. Gurunda semua nih. Lanjut. Kok gue digedein sih? Ngarang aja deh. Ada Gurunda Zuma, Bes. Kenapa? Jangan bikin malu lu, ada Gurunda Zuma. Oh, Gurunda Zuma mau ngomong ya. Gedein Gurunda. Ya, gua sih. Ya maaf. Jadi gimana, Pak? Silakan. Siap Pak Jito nih. Ini aduh. Silakan Pak Jito. Mungkin kalau di dalam An-Nisa 157, Pak, gini bunyinya, Pak ya. Artinya ya, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka mereka. Tidak pula yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa Al-Masih. Karena kalau kita lihat di dalam penulisan-penulisan Bible itu sendiri, di dalam Markus 14 saya contohkan tadi. Nah, terus saya masuk juga Pak gini. Misalnya mereka berselisih tentang tulisan, misalnya gini ya. Di dalam Markus 15:26 tertulis tulisan apakah yang ada di atas kayu salib itu? Apakah raja orang Yahudi? Markus 15 nomor 26. Ataukah inilah raja orang Yahudi? Lukas 23:38. Ataukah inilah Yesus raja orang Yahudi? Matius 27:37. Ataukah Yesus orang Nazaret raja orang Yahudi? Yohanes 19:19. Jadi di antara penulisan-penulisan ini berbeda-beda. Kenapa? Memang dijelaskan di dalam Markus 14 nomor 50 itu memang gak ada saksi, Pak, lari tunggang langgang gitu loh. Belum kita masuk di penyangkalan Petrus bahwa dia tidak mengenal Yesus itu kan. Nah itu, tapi kita masuk dulu di sini gitu loh, tentang penulisan ini. Kalau memang firman Tuhan kok beda-beda tulisan antara Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ya, betul itu. Silakan, Pak. Jadi orang ini sebenarnya menurut saya ketika saya baca-baca ya Pak ya, menurut pendapat mereka masing-masing. Jadi apa yang mereka memang itu yang mereka yakininya ditulis mereka. Beginilah apalagi seperti Paulus ini, makanya selalu saya tidak ini dengan ajaran Paulus ini, karena sudah saya tahu, karena banyak kali dia rubah sunat lah ya. Sunat itu dia juga itu dah di Galatia 6 ayat 15 ya. Itu sunat itu di ini Paulus itu. Dan di mana lagi ini dia mengatakan hukum Taurat udah dibatalkan di
Filipi 2 kalau nggak salah ya, ayat 15. Efesus 2:15, Efesus 2:15, Iya, Galatia makanya saya bilang, sedangkan Yesus mengatakan datang aku ke bumi bukan meniadakan hukum Taurat. Nah, kenapa dia bilang nanti sudah dibatalkan itu atas kematian Yesus di kayu salib? Sejak kapan Yesus mengatakan demikian? Gak ada. Nah, jadi ada berapa lah saya ketemukan, makanya di situ tahu aku, oh berarti ini penyesat ini, saya katakan dalam hati saya ya, ini pribadi saya ya, ini penyesat ini. Masya Allah. Ya. Iya, benar itu Pak, si botak Ya. Pak. Mungkin Ya. Bang Sidik, izin Bang Sidik. Lanjut. Mungkin jadi gini, Gurunda, Bang Vano ini orang yang percaya Bible, apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, tidak percaya dengan Paulus gitu, Gurunda. Gimana tanggapan Gurunda Ardi? Silahkan. Kok saya itu loh, yang lain dulu saya baru nyampe sini capek. Sorry Pak ya, mana tahu nanti putus jaringan karena hujan di sini ya Pak ya. Iya Pak. Ini hujan di sini ya. Berat sekali. Siap. Iya Pak Vano. Nah, Pak Vano, saya mau tanya gini ya. Kalau memang Bapak meyakini bahwasannya Iya, Bible Pak, iya. yang Bapak pegang sekarang bukan dari firman Tuhan, terus bagaimana menurut Bapak? Karena kalau saya lihat kalau dalam pemahaman Bapak juga ya, masih ada yang yang tidak terjadi, karena kan Bapak udah nggak meyakini ya sebagiannya ini. Nah, sekarang coba saya tanya Pak, Yesus ini menurut Pak Vano, apakah dia memang mati dan bangkit dan menebus dosa? Silakan Pak Vano, coba. Nah itu kalau untuk menjawab itu Pak ya, aku pun tidak ada pada waktu itu, ya kan? Memang udah pernah entah siapa menanyakan itu pada waktu itu sama saya. Jadi saya jawab, pada waktu kalau dibilang mati dia nggak ada, saya pada waktu itu di sana nggak bisa saya bersaksi mengatakan iya, ya kan? Nah, kalau dia mengatakan datang dia ke bumi ini untuk menghapus dosa manusia, menurut saya bukan ya. Berarti kalau untuk menghapus dosa manusia atau orang Kristen ya, contoh, berarti suka-suka orang Kristen lah melakukan apa sekarang, kenapa sudah dihapus, karena itu. Nah, jadi itu makanya agak apa aku mengartikan semua apa yang tertulis di ajaran-ajaran apa Paulus ini. Jadi makanya saya katakan selalu saya di perjanjian lama itu saya fokus sedikit ya, gitu aja lah. Oke, lanjut. Ya. Lanjut dulu. Oke. Mungkin Gurunda Zumat. Bang Zuma kayaknya lagi ini balas telepon. HP-nya kurang kali 3. Tahu aja loh. Lanjut. Lanjut. Nah, Silakan Bang Zuma udah bilang lanjut, silakan Gurunda Ardi. Saya masih meluruskan kaki ini, capek. Meluruskan yang lain kaki. dulu ya. Oke. Iya. Habis main bola ya, Dek? Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lanjut. Kasih saudara Bang Vano ini kelihatannya dia ingin belajar gitu. iya. Silakan dibina lagi. Maksudnya dari Islam, dari segi Islamnya tentang seruan Rasulullah kemudian kepada Bani Israel untuk ikut kepada dirinya. Mungkin bisa diarahkan ke sana. Silakan. Silakan Ardi masuk dulu. Iya, biasanya kalau kita lagi ngomong dia langsung bilang baik dengan nada Gurunda Zuma, baik. Kenapa tidak melakukan hal itu? Di samping kanan saya ada Gurunda Mutu, di samping kiri saya ada Gurunda Zuma. Saya nggak berani ngomong aneh-aneh. Lanjut, Abang Sidik silakan. Bagus.
Jadi kalau bisa saya tidak menambahkan, jadi begini Pak. Ini Pak semua Fano. kena serangan tawadu semua orang-orang ini. Iya, lagi ini Gurunda apa tawadu mendadak. Enggak, kita Tawadu cuma mau mendadak. anu ya, Gurunda. Supaya Gurunda yang kembangkan gitu loh. Silakan. Ayo Siap Gurunda. chatting dengan Pak Jokowi dulu bentar. Silakan. Oke, siap. Jadi begini Pak Fano, di dalam beragama itu kita kita bisa mungkin ada acuan yang namanya Alkitab Pak. Dalam Alkitab itu kita bisa melihat aduh, ada yang lewat. Lanjut Asidik, gue lagi nggak fokus. Lagi nggak fokus gue. Nah, Tiba itu ada yang yang maksudnya tadi kan. Karena apa ya, Pak Fana juga sudah mengatakan bahwasannya dia udah nggak terlalu kalau di dalam Bible itu firman Tuhan, sementara apa namanya, aduh gak enak ada Gurunda. Makanya tadi jadi memberanikan diri. Jadi gini. Apa nih Ardi? Ada maksudnya Tadi ada kan Gurunda Gurunda kan Ardi. lagi nge-lag gitu kan. Jadi ada enak gitu. Gurunda. Ada Gurunda Ardi. Ya, Bang Moto ya, ada Gurunda Ardi jadi kaku ngomongnya, nggak enak gitu. Jadi gini Pak, yang namanya pedoman hidup itu kita bisa tarik dari dari Alkitab yang sudah diterapkan. Sedangkan di Alkitab Bapak itu yang Bapak bisa ilah benar nggak fokus kalau ada Gurunda. takut salah ngomong anjir. Takut salah ngomong. Allahu Akbar. Bang Moto. Itu Pak Juma. Kenapa itu Pak Juma? Selalu Pak Juma diaman. Mereka ini anak-anak milenial semua, Bang. Mereka masih junior dari segi umur, tapi keilmuan mereka ini lebih senior daripada saya. Mereka tahu dua-duanya semua ini. mau ngomong. Udah ngomong. Sebenarnya banyak yang mau sampaikan saya sampaikan Pak Fano, tapi saya tulis dulu ya Pak, baru saya baca biar nggak salah. Baik. Kada diam mute. Ya, jadi Bang Rashid ini adalah ketua apologet Muslim ya teman-teman. Ya kita sudah nisbatkan kemana. Tolong dong Bang Moto, tolong diluruskan. Kok ada fitnah ya di sini kok jadi. Ampun, ada Daeng Moto nih. Daeng Moto. Salam takzim. Perwakilan ketua apologet kemarin yang itu. Kampret bes, nggak usah dibahas dari yang lain. Nah, coba nanti dikembangkan ya dia. Nah, jadi gini Pak Fano. Nah, makanya saya katakan tadi Pak, misalnya gini Pak ya. Di dalam Taurat ya kan, Taurat itu dilamkan kepada Musa ya, kepada Nabi Musa gitu kan. Terus Mazmur kepada Daud, dan Al-Quran itu kepada Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin, kan gitu. Nah, kitab yang Bapak pegang itu kitab kanon ya. Nah, itu yang jadi pertanyaan, kepada Nabi siapa gitu kan. Satu. Nah, apakah itu firman Tuhan? Bapak tadi sudah menjelaskan bahwasannya masih ragu-ragu, sementara juga surat-surat Paulus juga Bapak nggak yakini. Terus penulisan di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes itu berbeda-beda gitu, seperti tadi yang saya yang saya bacakan gitu loh. Kira-kira menurut Bapak ini masih bertahan di dalam keimanan Bapak atau seperti apa gitu loh Pak? Maksudnya pemikiran Bapak, karena begini Pak, hidup ini hanya sekali. Kalau di dalam Al-Quran, janganlah engkau mati tidak dalam beragama Islam. Tetapi di situ dikatakan juga la ikrah fid din, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Berarti di sini janganlah engkau mati tidak dalam agama Islam. Di situ penekanan di situ bahwa engkau mati selain daripada agama Islam, maka tempatmu akan di neraka, abadi di neraka gitu loh.
Dan sebagai manusia ini kita harus memang meyakini bahwasannya yang kita imani satu-satunya pencipta langit dan bumi, apa namanya, meyakini bahwasanya semua yang di dalam kitab suci, di dalam kitab suci itu adalah firman sang pencipta langit dan bumi, gitu loh Pak. Ya. Silakan Pak. Silakan Pak Ada Panu. tanggapan Pak Panu. Agak grogi sih ada kurung nih. Ya sorry ya teman-teman, suara saya Baik. kayak gitu. Kalau enggak saya nggak bisa ngomong. Baik, baik. Sekali lagi gue kick lo. Baik lu. Diem. Silahkan Pak Pano. Ya. Cumanya saya sudah kubilang tadi pada waktu cerita kami atau bertukar pikiran atau diskusi kepada Bapak Juma tadi, aku di situ mempertahankan apa yang saya pertahankan. Sebenarnya yang saya apa di situ adalah mempertahankan untuk menyampaikan. Makanya selalu saya tunggu dulu. Makanya dibilang Pak Juma tadi, kenapa Bapak Pano tahankan itu nanti ini tadi ya. Cumanya saya jawab tadi belum lagi ini selesai. Kalau ku bilang tugas saya bukan, karena udah terlampau apa kali itu nanti ya kan. Jadi lebih bagus belum lagi waktunya. Karena mengapa saya katakan demikian? Biarlah dulu saya sampaikan kepada mereka. Belum puas saya menyampaikan kepada mereka ini. Nah, itu dia sebenarnya. Itu termasuk orang-orang Bapak itu dah. Ya, karena udah tahu yang sebenarnya macam mana cara menyembah Bapak dan siapa yang disembah, ya harus disampaikan kepada yang belum mengetahui. Nah, karena kepada Bapak sudah diberikan rahasia itu untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Jadi tolong disampaikan kepada orang-orang yang belum tahu. Nah, kira-kira begitu. Oke, lanjut. Ardi, silakan Ardi. Gantian dong. Iya. Enggak, dia lagi dilempengin lehernya katanya. Oke, gimana sih? Teman-teman di bawah yang 1000 orang mohon izin jika berkenan bisa follow akun saya yang ini ya biar bisa open cam. Di report aja, di report, nggak penting. Oh jangan gitulah Bang Ibes ya. Terima Setiap kasih. naik pasti minta di report. Teman-teman di follow yang ini akun ungu ya, ungu bagus ini. Terima kasih barakallahu fikum. Lanjut host. Mau minta doang, baru follow. Bang Moto mungkin ada mau tambahkan Bang? Iya, Bang Moto. Habib Basin, silakan. Silakan Bib. Bapak Pano, gini aja Pak, tektokan aja Pak. Bapak pernah mendengarkan kitab penyempurna Pak? Ya, karena Pernah. Bagaimana menurut Bapak, tanggapan Bapak kitab penyempurna itu Pak? nah itu yang saya sikit. Nah, di mana buku itu, di mana dia kepada siapa, misalnya kalau buku ya, contoh ini ya, contoh. Misalnya buku itu kepada siapa, atau sekarang di dunia ini di agama mana, kan kira-kira begitu, ya kan? Iya. Nah, jadi itu masih ini saya. Oh, masih mencari-cari ya Pak ya. Jadi begini Pak, saya jelaskan sedikit Pak. Kitab penyempurna itu diturunkan contohnya seperti ini Pak. Di dalam Torah, di dalam Alkitab Bapak, yang saya tanyakan cuma satu Pak. Apakah ada syarat nikah yang sah, aturan-aturan yang sah di dalam Alkitab Bapak sekarang yang Bapak yakini? Maksudnya macam mana? Karena kurang kedengar di sini karena hujan di sini. Oke. Di Alkitab Bapak, apakah ada syarat-syarat sah nikah di dalam Alkitab Bapak? Seperti contohnya datang ke gereja pakai gaun, habis itu palanya dipegang, terus disuruh apalah, dibaca-bacain apa. Apakah itu ada ajaran di dalam Bible itu sendiri, Pak?
Nah, ya. Nah, contohnya Jadi, begini Pak. Oke, lanjut. Jadi sebenarnya nggak ada saya temukan di situ. Ya betul. Oke. Udah mengerti kan yang saya mau Iya, jawab itu? paham Oke. Pak, paham Pak. Karena Bapak ini salah satu orang yang berpikir dalam mengkaji sebuah kitab. Nah, ketika Bapak memikirkan hal itu, nanti ketemu Pak. Contohnya apa? Seperti ajaran kasih. Ajaran kasih itu seperti apa? Tertulis di dalam Bible, apabila pipi kirimu ditampar, berilah pipi kanan. Kan begitu? Ya. Kira-kira kalau mau dianalogikan Pak, apakah itu bisa sesuatu hal yang baik untuk kehidupan manusia Pak? Ketika kita dizolimi dan membiarkan orang untuk menzolimi kita lebih parah lagi. Karena kalau itu dibantah, apabila contoh kalau kita ditampar pipi kiri, kita dosa loh Pak kalau nggak ngasih pipi kanan. Karena itu perintah dalam Alkitab, ajaran kasih. Ya. Nah, tapi ada Alkitab yang menyempurnakan, yaitu ajaran kasih, penuh kasih dan sayang. Contohnya seperti apa? Perangilah musuhmu. Apabila dia sudah menyerah, jangan kau melampaui batas. Nah, seperti itu Pak. Jadi perangilah musuhmu. Jadi kalau ada yang nyolek kita, nah kita boleh ngelawan atau membela diri. Tapi ketika orangnya sudah kalah, kita nggak boleh melampaui batas. Kita harus mengampuni juga. Seperti itu Pak contohnya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa Bapak pelajari dalam Al-Quran ini. Untuk apa? Untuk menyempurnakan seperti apa Bapak menuhankan Tuhannya Yesus. Nah, disinilah nanti Bapak menemukan. Bahkan di dalam Alkitab Bapak sendiri ada yang mengatakan, kalau bahasa Arabnya seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Isa Rasulullah. Angkut di Isa. Begitu Pak. Tiada Tuhan selain Allah dan Isa. Betul. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kitab yang tadi yang saya ingatkan lagi yang tadi Bang Zuma tambahkan, yaitu adalah akan ada roh penghibur. Nah, roh penghibur ini siapa? Karena pada saat kaum Israel pada saat itu, Bani-bani pada saat itu tidak sanggup untuk menerima semua yang diajarkan. Masih banyak yang akan diajarkan oleh Yesus, tapi kalian belum sanggup menerimanya. Ya. Nah, sekarang begitu sudah zaman berlalu, Rasulullah hadir di muka bumi ini, menyiarkan semuanya, dan alhamdulillah sekarang sudah terjadi seperti itu Pak. Sekarang tinggal Bapak yang pikirkan, apakah yang Bapak pelajari, kembali lagi pelajari seperti apa. Silahkan kalau Bapak mau mempelajari Al-Quran, silahkan baca terjemahannya. Apabila ada yang Bapak tidak mengerti, silahkan datang lagi kepada Bang Zuma dan tanyakan. Karena apa? Al-Quran itu sendiri yang sudah menjelaskan bahwasanya akan ada seseorang yang mencari kesalahan dalam Al-Quran. Al-Quran itu sendiri yang akan menyesatkannya. Tapi apabila ada orang yang mencari kebenaran dalam Al-Quran, Al-Quran itu sendiri yang akan menunjukkan jalan kebenaran. Yaitu apa? Apabila Bapak mencari kebenaran dalam Al-Quran dan Bapak tidak mengerti, hati Bapak dan pikiran Bapak akan mengarahkan Bapak untuk bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Karena di dalam Islam Bapak diharamkan hukumnya neraka bagi orang-orang yang mempelajari Al-Quran dengan sendiri. Kita harus ada yang membimbing, yaitu apa? Yaitu guru-guru kami. Seperti itu Pak. Oke. Silakan Pak Vano, coba saya kasih tentang dari Gunda tadi yang di dalam Yohanes 14:16 ya. Coba kita lihat ya. Yohanes 14:16 dikatakan bahwa penolong itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini maksudnya bahwa penolong itu adalah Nabi akhir zaman. Tidak ada lagi penggantinya penolong lain yang akan membawa syariat baru lagi. Dan syariat agama yang akan dibawa oleh Nabi penolong itu akan berlaku terus hingga hari kiamat nanti. Nabi itu adalah Nabi penutup. Khataman Nabiyyin, Quran surat Al-Ahzab ayat 40, yang syariatnya akan menyertai manusia sepanjang zaman dunia ini. Nah, mengenai istilah penolong ini adalah menerangkan istilah Mesias. Kata itu sebenarnya berasal dari istilah Yunani Parakletos, yang berarti penghibur atau
Mahanem dalam bahasa Yahudi. Tapi di sini kita tidak usah mungkin mempertentangkan arti penolong itu atau penghibur, sebab kedua-duanya dapat diterima untuk dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kedua-duanya berarti baik, tidak bertentangan satu sama lain. Kata Parakletos menurut dari G.A. Nalino, seorang orientalis bangsa Italia, berarti dalam bahasa Arab Ahmad atau Muhammad, yang juga berarti keduanya sama, yang terpuji kayak itu ya. Nah, dalil kedua coba kita lihat di dalam Yohanes 14 nomor 17 ya. Dikatakan bahwa dunia ini umumnya tidak dikenal, tidak nampak akan kedatangan penolong itu. Akan tetapi kamu Yahudi mengenalnya, sebab roh kebenaran, wahyu yang dibawa penolong atau nabi itu ada pula beserta kamu, yaitu kitab Taurat, di mana disebutkan di dalamnya tentang kedatangan penolong itu. Dan kitab yang dibawa itu isinya dan aturan ibadahnya sesuai dengan isi kitab Taurat, seperti 10 perintah Tuhan misalnya contoh. Nah, di sini konteksnya adalah bukan apa yang dapat dipuji dalam Muhammad, tetapi adalah sebuah definisi atau arti sebuah nama yang mereka terjemahkan atau ganti dalam bahasa lain. Nah, coba kita lihat di dalam Yohanes 15:26 bahwa penolong Nabi itu akan menyaksikan hal Yesus itu, dan kesaksiannya berasal dari roh kebenaran, yakni berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, sebab kesaksian itu cocok dengan kenyataan pengalaman Yesus yang sebenarnya sebagaimana juga real dilihat dan disaksikan oleh pengikut-pengikut Yesus, bukan Paulus ketika itu. Yohanes 15:27. Nah, itu mungkin tadi ya yang tentang roh penghibur itu. Mungkin lanjut Ardi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Lu sekali lagi ngomong baik, gua kick lu bener. Ya Allah. Mohon izin Gurunda Daeng Muto, Gurunda Zuma, Ketua Apologet Muslim Rashid, Wakil Ketua Bang Sidik Apologet. Menyelamatkan diri lu. Oke. Jadi begini, saya akan malam ini insya Allah saya akan membawakan Al-Quran saja ya. Bang Vanu, monitor Bang Vanu, masih dengar suara saya? Ya. Ya, jadi gini, saya di sini akan akan mengabarkan Al-Quran di surat Ar-Rahman, ya kan? Di ayatnya adalah 19 sampai dengan 22 kalau nggak 23. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dia membiarkan dua laut tawar dan asin bertemu. Ya, dia itu maksudnya Allah. Di antara keduanya ada pembatas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Kemudian dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Pada saat wahyu ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Pak Vanu, Nabi Muhammad tidak mungkin naik helikopter kemudian melihat bisa bercampur. Pak Vanu pernah melihat gak kejadian secara sains keilmuan itu menemukan laut yang ada batasnya gitu, yang satu warnanya agak kecoklatan, yang satu agak hijau kebiruan. Pernah melihat Bang Vanu? Belum pernah Bang Vanu. Oke, nanti bisa melihat. Cumanya kalau di TikTok ya pernah. Ya. Kalau di TikTok ya, tapi kalau langsung mata kepala saya sendiri nggak pernah lah. Ya. Ya, maksudnya kan ada keilmuan itu, ada informasi itu ya, sains yang mengabarkan bahwasanya ada penemuan laut itu bisa terpisah. Itu banyak sekali di Google juga banyak. Sebetulnya nanti Pak Vanu mungkin bisa mencari sendiri ya. Kalau saya cari, kalau saya buka nanti mengganggu. Makanya aku bilang tadi di TikTok pernah saya tengok, cumanya kalau langsung mata kepala saya sendiri belum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak De. Artinya begini Pak Vanu, ada keilmuan yang sudah memang diterima oleh Nabi besar Muhammad SAW. Pada zaman itu belum ada teknologi yang bisa menemukan ini. Ternyata Al-Quran sudah berbicara soal ini, begitu Pak Vano. Jadi dari siapakah beliau tahu? Dari Allah. Ini pasti dari Allah, tidak mungkin, ya kan? Kemudian di dalamnya terdapat mutiara.
di dalam laut terdapat mutiara. Dari mana Rasulullah tahu bahwasanya di dalam laut tersebut ada mutiara? Apakah Rasulullah pernah menyelam? Gak mungkin kan? Jadi ini adalah salah satu ciri tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jadi begitu Pak Fano. Sebetulnya banyak lagi, ada lagi ayat-ayat mengenai tentang penciptaan manusia ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 12, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani di dalam tempat yang kukuh atau rahim maksudnya. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah, lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging, lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain, maksudnya manusia. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nah, dari segi sains tidak ada sama sekali satu profesor pun yang membantah tentang proses penciptaan manusia yang dituliskan di Al-Quran. Begitu Pak Fano. Jadi artinya apa? Artinya kebenaran Al-Quran yang ditulis di dalam kitab suci kami Al-Quran itu terbukti secara sains. Tidak sama sekali mengingkari daripada sains itu sendiri. Nah, dari mana Nabi Muhammad tahu pada tahun waktu itu? Ya kan? Kan belum berkembang sains seperti sekarang. Nah, padahal zaman dulu belum ada penelitian seperti saat ini yang sudah maju ya kan. Begitu. Lanjut. Siapa yang ngorok itu? Hostnya ngorok. Hampir. Oh gitu. Saya tahu. Oke, kelamaan saya. Mohon maaf. Enggak, lanjut. lu baperan banget. Lanjut, Silakan. Silakan. Ada yang mau ditanggapi dulu Pak Fano, lalu pindah ke Pak Desugi. Ya. Silakan Pak Fano. Pak Fano, boleh nanya-nanya nggak Pak Fano? Itu Pak, boleh. Bapak berapa sekeluarga Pak di rumah Pak? Kalau kami di sini 6 orang Pak. 6 orang. Apakah semuanya berpikiran sama seperti Bapak, atau Bapak yang memberikan mereka pemahaman bahwasanya begini loh isi Alkitab? Nggak sepakat memang. Oh, semuanya aku selalu mengapakan mereka, mengarahkan. Mengarahkan beginilah tujuan Yesus, beginilah tujuan Alkitab itu, begini ya. Tapi mereka tidak menerima. Jadi mudah-mudahan sekarang bahkan orang rumah menerima, dan sebagian anak-anak tidak mau menerima. Kenapa? Karena masih ikut-ikutan dengan ajaran-ajaran ini doktrin tadi Paulus. Jadi Pak Fano ini orang Kristen yang udah nggak percaya Paulus gitu maksudnya, atau gimana nih? Ya, betul. Saya datang terlambat. Ya betul Ustadz Sugi. Jadi beliau ini yang sudah tidak percaya dengan bualan Paulus, Yohanes, Markus, Matius, dan Petrus, entah siapalah semua itu. Beliau hanya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri, bahwasanya Yesus itu utusan, Yesus itu nabi, jelas dia adalah ciptaan Tuhan untuk menjadi wakil atau penyampai apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Yesus untuk disampaikan kepada umatnya pada saat itu. Seperti Ya kalau udah kayak gitu ngapain Pak Fano jadi Islam tidak meninggalkan Yesus? Justru ketika Anda Islam ini betul-betul sangat mencintai Yesus. Jadi begini Pak ya, izin ya. Ya. Belum ini tadi yang kami bicarakan, yang dibicarakan Pak Juma sama saya. Jadi saya bilang begini, entah mengapa ada sesuatu yang getar hati saya. Seperti begini, belum lagi selesai atau belum puas saya lagi menyampaikan kepada saudara-saudaraku Kristen ini. Masya Allah. Karena mereka selalu bertahan ke kebiasaan mereka,
atau seperti menuhankan Yesus. Makanya selalu saya keliling dulu masuk ke organisasi gereja ini, agama ini. Ya, kalau Anda ingin mengentaskan saudara Anda dari kubangan, ya. Ini saya ibaratkan Anda ini masih dalam kubangan lumpur gitu. Anda pergi dulu dari kubangan itu. Ya kan, bersihkan diri Anda. Nampak bersih, pamer sama saudara Anda. Nih, tengok nih, saya udah bersih nih. Nggak mau lagi dalam kubangan lumpur. Ayo ikut aku, ayo aku tarik. Anda harus di atas dulu. Di atas kubangan. Kalau sama-sama di dalam kubangan, gimana caranya Anda bisa menarik saudara Anda? Nggak bisa. Analoginya seperti itu. Gini Pak ya. Nanti kalau sudah saya masuk ke sana, ke ini Muslim kan, contoh ya. Aku mualaf ya kan, Mas. Nggak diterima lagi apa yang saya sampaikan. Bahkan nggak dicueki Pak, saya katakan itu. Betul. Ini kami saja udah satu organisasi, bahkan dicueki saya. Bayangkan itu Pak. Apalagi nanti kalau apa, dicueki itu. Saya katakan itu. Makanya selagi-lagi apa ini, disitulah kita mengambil atau aku mengambil kesempatan untuk menyampaikan kepada mereka. Tapi kalau soal tentang mengetahui yang mana lebih benar nanti dekat untuk melaksanakan ibadah atau menyesuaikan kepada ajaran Bapa di surga, saya tahu itu organisasi mana. Cumanya itu rahasia saya. Saya tahu itu. Makanya itu Pak Juma tadi bilang, oh ayolah Pak kalau apa. Jadi ketika saya curhat tadi bukakan sama dia, baru oh iya ya. Menurut saya Pak Juma tadi ya ada juga sih sedikit agak oke dia itu, karena kita seperti Bapak pun begitu juga, karena Bapak sudah ini diberikan kepada Bapak untuk mengetahui rahasia kerajaan surga atau rahasia-rahasia yang dimaksud Bapak di surga. Itu perlu Bapak menyampaikan kepada orang yang tidak mengenal ya ajaran Bapak di surga. Jangan Bapak nanti segan-segan menyampaikan kepada mereka. Asalkan jangan kita memaki, itu aja. Kan Setuju itu. Ya kan? Mantap, keren. Itu saya setuju sekali. Justru keberadaan kita di sini karena kita sudah mengetahui kunci surga versi Yesus. Apa kunci surga versi Yesus? Tiada Tuhan selain Allah dan Yesus Kristus yang diutus. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutus. Itu juga kunci surga di dalam Islam. Miftahul Jannah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa Isa Rasulullah. Itu kuncinya surga. Percaya hanya ada satu Tuhan dan percaya Nabi Muhammad utusan Allah dan Yesus utusan Allah. Masuk surga gampang. Betul itu. Mantap Ustaz Suki. Tadi yang Bang Vano yang mengenai kesesuaian antara sains dan Al-Quran dan dengan sains itu tanggapannya gimana ya Pak Vano? Barangkali ada tanggapan? Enggak ada tanggapan. Memang kalau menurut saya sih agak mengatakan ya benar juga itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena satu dari ajaran atau menyampaikan kepada sesama beda dengan bapak-bapak agama Kristen. Nah, berarti saya mengambil apa di situ satu, berarti di dalam Al-Quran itu berarti ajarannya begini. Makanya selalu orang saudara-saudara saya Islam menyampaikan kepada orang apa yang disampaikan Rasul
kepada atau apa yang dikatakan Bapak sekarang mereka sampaikan seperti Yesus. Yesus adalah utusan. Ya, itu saudara saya Muslim atau Islam meyakini itu, ya betul. Ya, bahkan kalau saya berdiskusi kepada saudara-saudara saya Muslim, ya mereka mengatakan ya kami akui itu. Kalau tidak kami mengakui Yesus itu sebagai utusan Bapa di surga, ya ibadah kami nggak bisa buat sama Bapa di surga. Ya. Nah makanya saya yakini itu satu. Itu. Itulah apa? Oke. Saya boleh masuk. Silakan. Oke, baik. Gini, Pak Vano, Bang Vano, ya, terima kasih sudah berdialog dengan baik. Pada dasarnya kita sudah sampai pada akhir pemahaman kita ya terhadap Bapak kepada Islam dan juga kami kepada Bapak terkait dengan pemahaman kekristenan Saudara Vano. Jadi gini, Pak, Al-Quran itu mengarahkan kami umat Islam memahami tentang sebenarnya apa yang terjadi, betul yang sesungguhnya terhadap utusan Tuhan yang datang kepada Bani Israel ini. Al-Quran menerangkan gini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai engkau yang kuutus kepada Bani Israel yang dilahirkan oleh seorang perempuan perawan, adakah engkau mengajarkan kepada orang untuk menyembah, menuhankan dirimu selain daripada aku? Lalu kemudian dijawab oleh Nabi Isa alaihissalam, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. In kuntu qultuh, sekiranya mungkin pernah aku mengatakan itu, faqad alimtah, maka sesungguhnya engkau lah yang tahu. Engkau mengetahui apa yang ada dari diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi kami umat Islam, Bang, itu dipahamkan bahwa kelak Nabi Isa alaihissalam di hari kebangkitan ditanyai oleh Allah, wahai engkau yang datang kepada Bani Israel lahir tanpa ayah, orang-orang yang di sebelah kirimu itu, adakah engkau pernah mengatakan kepada mereka untuk menuhankan dirimu? Jawabannya, tidak. Maha suci engkau. Ya. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepada aku. Apa itu? Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida. Dan engkau ya Allah menjadi saksi terhadap mereka. Madumtu fihim, selama aku berada di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi terhadap mereka. Lalu dikatakan falamma, dan tatkala tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahida, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi adapun manusia setelahku menuhankan diriku, aku nggak tahu. Yang pasti ketika aku datang kepada Bani Israel, aku ajarkan kepada mereka apa yang menjadi hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12:49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum
illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Maria, jangan kau sentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku, katakan kepada mereka aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahida. Pada saat aku bersama dengan mereka, aku yang menjadi saksi terhadap kebenaran yang engkau berikan dan aku sampaikan, dan aku menjadi saksi siapa yang menerima dan siapa yang melanggar. Nah, apa yang ingin saya sampaikan kepada saudara saya ini? Di dalam pernyataan Yesus, Bang, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, yaitu firman yang aku katakan, itulah. Nah, apa kaitannya dengan Bang Vanu ini? Perintahnya kemudian adalah datangnya roh kebenaran, datangnya roh penghibur, yang Yesus mengatakan bahwa Dia akan memuliakan aku. Roh kebenaran ini yang datang akan mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan pengisapan dunia akan dosa. Ketika saudara Bang Vanu nanti dihakimi, itu udah pasti tuh, siapapun kita akan dihakimi. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, salah satu perkataanku adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Kalau abang saya ini paham tentang ini dan tidak menemukan diri abang sebagai Bani Israel, maka segeralah mencari penolong lain. Sebab yang menjadi hakim kelak itu adalah perkataan-perkataan yang pernah Yesus ucapkan kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Dia tidak mengatakan ya Bani Nias, ya Bani Adam, ya ayuhan nas. Dia tidak mengatakan itu. Ya Bani Israel, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Jelas itu, final itu. Nah, sekarang permasalahannya adalah kita tenang dalam hidup ini. Wah, teman saya salah, nyembah Yesus. Aku nggak nyembah Yesus, aku ini pengikutnya. Tapi kita lupa, ada yang akan menjadi hakim kelak. Ketika kemudian kita teriak, di padang mahsyar kita teriak, di hari kebangkitan kita teriak, di akhir nanti kita teriak, wahai Yesus, aku pengikutmu. Apa kata beliau? Apakah Anda dari Bani Israel? Bukan. Oh, maaf, saya diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Silakan Anda mencari penghulu Anda. Mungkin di sana. Datanglah Bang Vanu kepada Nabi Musa. Wahai Musa, aku ini kaummu, aku beriman kepadamu. Oh tidak, no. Aku diutus hanya kepada Bani Yakub. Anda datang kepada Daud, juga ditolak. Datang kepada Salomo juga ditolak. Lalu mau kemana? Siapa di antara semua utusan yang diutus oleh Allah di atas muka bumi ini yang peruntukannya kepada seluruh umat manusia? Maka Anda akan diarahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Anda katakan kelak nanti di sana? Wahai Nabi Muhammad yang diutus sebagai Rasulullah wa khataman nabiyyin, aku ditolak di seluruh para nabi, padahal aku beriman kepada mereka. Sudikah engkau kemudian menerimaku sebagai orang yang bisa berdiri di belakang barisan yang engkau pimpin? Kata Rasulullah, Anda mengetahui kebenaran itu. Sudah sampai kepadamu kebenaran. Kebenaran itu sudah nyata bagimu. Tetapi kamu tahu, kamu cerdas, kamu pintar. Sayangnya kamu tidak pernah mendaftar menjadi siswa. Sehingga ketika siswa lain dapat ranking 1, naik kelas, tamat, mendapat ijazah, kamu hanya jadi penonton. Kamu mengatakan anak itu malas, anak itu tidak rajin, anak itu bodoh, tidak ngerti tentang pelajaran. Anda cerdas, Anda pintar. Sayangnya Anda tidak mendaftar di sekolah saya. Sekolah saya itu adalah la ilaha illallah
Muhammadar Rasulullah. Anda hanya ngintip dari jendela sambil bertepuk tangan sibuk sendiri, tapi Anda tidak mendaftar di universitas manapun. Dibilang Kristen juga kagak, dibilang Judaism juga kagak, dibilang ateis juga kagak, dibilang Bani Israel bukan, dibilang Bani ini juga bukan, Bani Benyamin juga bukan, Bani Lewi juga bukan. Tapi ketika datang seruan, ya ayyuhan nas, kemana Anda pergi? Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Masjid menyuarakan kalimat tauhid, menyeru kepada seluruh umat manusia untuk menyembah kepada yang hak. Anda kemana? Kuping taruh mana? Hati taruh di mana? Mulut taruh mana? Kalbumu buta sampai kamu tidak sampai kepada hakikat kebenaran, padahal engkau mengetahui. Maaf, saya tidak menerima Anda di sini. Kemana hendak kaki ini melangkah? Ke Yesus nggak diterima, ke Musa nggak diterima. Tapi ada di sebelah kiri sana yang tertawa terbahak-bahak. Kamu dari golonganku. Akulah yang telah menutup hatimu untuk menerima kebenaran. Aku yang bermain di dalam benakmu. Aku yang mempermainkan logikamu. Aku yang menutup hatimu dari kebenaran dan bermain-main di atas kebenaran semu. Sini, ikut aku ke dalam api neraka. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yesus mengatakan hakimnya adalah perkataan yang pernah aku katakan. Aku tidak pernah mengatakan aku datang untuk Bani Yes, pernah ada dalilnya. Nabi Pasumana yang datang mengajarkan itu kepadamu. Bahkan aku telah mengatakan kepadamu, akan datang sosok roh penghibur yang akan menghibur alam semesta ini sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Apa itu Al-Quran? Apa yang engkau cari yang tidak akan pernah bisa kau temukan di dalam Al-Quranul Karim? Ada lengkap, petunjuk itu ada. Mujizat para nabi, belah lautan, bangkitkan orang mati, itu pada zamannya. Tapi di akhir zaman, menuju kepada kepunahan, menuju kepada kiamat, manusia membutuhkan petunjuk. Bukan mukjizat belah laut, bukan mukjizat membangkitkan orang mati, tapi yang dibutuhkan adalah ilmu, akal dan wahyu. Dan itu hanya ada di Al-Quran. Kemana engkau pergi? Hari-harimu beranjak, detik demi menit, demi hari, demi minggu, bulan, tahun meninggalkan engkau. Usiamu semakin senja. Tanda-tanda kematian sudah ada padamu. Rambutmu yang tadi hitam sekarang kamu bercermin mulai memutih. Gigimu yang tadinya utuh mulai permisi meninggalkan engkau. Tabe, saya meninggalkan Anda satu persatu. Kenapa Anda tidak sadar? Allahu Akbar. Ada petunjuk, ada seruan, ada nyanyian baru. Kenapa Anda tidak mau menyanyikan lagu baru itu? Kenapa Anda masih melantunkan lagu-lagu yang sudah usang di mata Allah? Kiri kanan Anda tengok orang sujud. Apakah hati Anda tidak tertegun melihat begitu takbir berkumandang? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Yeremia 10 nomor 6. Tuhan pencipta langit dan bumi itu maha besar. Nehemia 6 ayat 8. Yes. Kenapa? Apa yang kamu cari? Sementara umat Islam itu kalau dibilang salah, kenapa mereka kemudian berbondong-bondong dengan nada, ketukan, gelombang, irama yang sama? Berdiri mereka di hadapan pencipta langit dan bumi. Kenapa demikian? Pencipta maha melihat, pencipta maha mendengar. Ketika mereka takbir Allahu Akbar, serentak mereka sampai penjuru bumi. Mereka kemudian mengangkat sujud dengan gerakan yang sama. Apakah tidak tertegun di situ?
Padahal di dalam kitab yang saudara genggam, Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, seluruh umat manusia akan datang kepadaku sujud menyembahku. Kemana engkau pergi pada saat hambaku sujud menyembah kepadaku? Apa yang kamu lakukan? Nah ini Bung, ini yang saya pikirkan itu orang-orang yang memiliki cahaya dalam hatinya seperti abang ini. Saya bingung untuk mengatakan apa. Ketika dalam sebuah kitab yang Anda anggap suci dan itu pernyataan Yesus, barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Kenapa iblis kemudian masuk neraka? Padahal dia tadinya adalah makhluk yang taat. Hanya ada satu perkara kecil. Apa itu? Mereka ponga, mereka sombong, mereka merasa lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Adam alaihissalam. Padahal perintahnya, wahai iblis. Tidak dikatakan seperti itu, wahai iblis. Dengan seruan yang mulia mereka dipanggil oleh Allah. Wa isqala rabbuka lil malaika. Allah menyebutnya dengan sebutan yang indah, malaikat. Saking mulianya Allah itu kepada makhluk yang juga akan membangkang kepadanya pun dipanggil dengan seruan yang indah. Wa isqala rabbuka lil malaika. Mereka disebut dengan sebutan malaikat. Kenapa engkau tidak mau sujud? Apa kata iblis? Aku lebih mulia dari mereka. Aku lebih mulia dari Adam. Nah sama, Anda ketika diseru, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna. Diseru. Tapi apa yang abang katakan? Ya nanti ajalah. Nanti ajalah. Padahal kalau kita lihat di Islam itu, kaidah apa yang membuat Islam itu dibenci? Tuhannya Maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha tinggi. Tidak makhluk. Apalagi kaidah-kaidah ajarannya terpola dengan indah. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Nah, sekarang permasalahannya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi itu ketika menciptakan makhluknya berupa manusia tentu memberikan pedoman. Ketika kulkas dibeli tentu punya buku panduan. Ketika kita beli motor pasti punya buku panduan. Ketika kita membeli sesuatu pasti punya buku panduan. Untuk apa? Agar kita tahu seperti apa aturan main. Tuhan memberikan pola yang harus dilakukan oleh manusia agar selamat. Jangan sekali-kali beli kulkas kalau di rumah belum ada listrik. Kenapa? Kulkasnya nanti salah fungsi. Bisa jadi lemari makan, bisa jadi menjadi lemari pakaian. Kenapa? Karena tidak ada petunjuk. Kristen, mohon maaf, saudara Advent misalnya, orang Advent menyembah Tuhan selain daripada yang datang kepada Bani Israel. Mana petunjuknya? Ibadah hari Minggu, mana petunjuknya? Menjadikan kitabnya orang Yahudi terjemahannya sebagai kitab suci, mana perintahnya? Mana petunjuknya? Nggak ada petunjuk. Memuji-muji kepada yang disembah, mana petunjuknya? Nggak ada. Ibarat kulkas, nggak ada buku petunjuk. Kulkasnya dibikin sebagai perahu. Kalau di Islam, apa yang mereka lakukan? Semua lengkap petunjuk dari satu manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW yang hidup zaman jahiliyah, tidak dikelilingi orang-orang berpendidikan, tidak dikelilingi oleh orang yang melakukan penelitian, tidak dikelilingi oleh orang yang ahli bahasa Ibrani, ahli bahasa Aramaik, ahli bahasa Yunani, ahli bahasa kitab-kitab terdahulu. Tidak. Dia muncul di tengah-tengah padang gurun, padang pasir, jauh dari lautan, tapi menguraikan isi laut. Jauh daripada hal-hal yang bersifat modern. Tapi dia kemudian mampu menguraikan embrio, isi kandungan, isi darah haid, dan seterusnya. Dia uraikan. Dari mana orang ini? Seorang diri.
tanpa orang yang bisa kemudian diajak bekerja sama untuk membuat suatu data-data yang kemudian dijadikan sebagai kitab suci. Tapi dia mampu menguraikan, mengalahkan semua ilmu. Ketika dia mengatakan langit berdiri dengan kokohnya tanpa tiang, kitab sebelumnya Ayub 10 mengatakan langit ini punya tiang. Dia mengatakan langit tidak punya tiang, padahal dia tidak pernah mengelilingi bumi. Lalu kemana akal kita bertanya? Kok bisa di zaman jahiliyah orang menghitung aja susah, muncul satu ilmu yang mana ilmunya dari satu manusia, kaidah-kaidah yang dalamnya tentang kesehatan lebih dulu diterima, lebih dulu dijabarkan 1400 tahun silam, berbicara mengenai politik lebih dulu 1400 tahun silam, berbicara mengenai pemerintahan lebih dulu 1400 tahun silam, dan hari ini berkesesuaian dengan apa yang ditemukan oleh pakar di bidangnya. Kemana dan dari mana ilmu yang didapatkan kalau bukan wahyu? Sementara kalau kita lihat Bible, mohon maaf, itu konon ceritanya dibukukan kurang lebih 1700 tahun, dituliskan 40 orang lebih. Tapi kesalahan demi kesalahan tertoreh di dalamnya. Banyak mereka menuliskan, mereka berkongkong-kongkong membuat sebuah buku, dipadukan menjadi satu kitab, tapi banyak kesalahan di dalamnya. Katanya dia hidup di peradaban, dikelilingi Yunani yang sudah beradab, dikelilingi Romawi yang sudah berbentuk kekaisaran. Bahkan Yesus sendiri diajarkan pernah sekolah, belajar dan seterusnya. Tapi kok kitab yang sampai banyak kesalahan? Rasulullah Muhammad SAW dikenal dengan bangsa yang ummi. Dia hadir di tengah-tengah bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi, tidak tahu membaca, nulis dan seterusnya, tidak ngerti kitab suci dan seterusnya, tidak ngerti tentang kenabian dan seterusnya. Tapi kok kitabnya sekarang ini tidak ada buku di atas muka bumi ini yang dibuat oleh seorang profesor dengan titel apapun yang bisa mengalahkan Al-Quran itu. Padahal usianya bukan 100 tahun, bukan 200 tahun, bukan 300 tahun, sudah 1400 tahun, tidak pernah digeser oleh perkembangan zaman. Sehebat apapun sebuah negara membenci Al-Quran, begitu Al-Quran masuk ke negara mereka, mereka tidak bisa menggantikan bahasa Quran dengan bahasa negara mereka. Ada apa dengan kitab ini? Banyak orang membenci, bukan hanya golongan, bahkan negara membenci. Tapi ketika kitab suci itu masuk ke negaranya, kenapa tidak ada kekuatan untuk merubah? Jangan kau masukkan Al-Quranmu ke negaraku, melainkan kau masukkan dengan terjemahannya saja, hapuskan bahasa Arabnya. Kok nggak ada bisa yang melakukan itu? Masya Allah. Kenapa? Ada apa? Karena Allah yang memberikan stempel. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Kami yang mewahyukan Al-Quran, kami juga yang akan menjaganya. 1400 tahun silam itu dibuktikan. Tapi kalau di dalam kitab yang Anda gunakan, saudara saya gunakan, di dalam kitab Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Di Wahyu 22, barang siapa yang menambahkan perkataan-perkataan dalam kitab ini, barang siapa yang mengurangi perkataan-perkataan dalam kitab ini. Tapi faktanya, dikurangi, ditambah, diganti, dirubah, direvisi, dan seterusnya. Tapi kalau Al-Quran, mana ada pernah Al-Quran berubah? 1400 tahun silam. Amerika benci Islam misalnya. Wahai negara Arab, di negaraku ada sekian persen Islam, masukkan Al-Quran, tapi dengan syarat terjemahannya tok, jangan ikutkan bahasa aslinya. Ada di muka bumi ini? Gak ada. Yang ada di Al-Quran ini benar-benar kalimat ilahi. Masya Allah. Tidak ada satu kekuatan pun yang mampu kemudian merubahnya. Subhan. Ya, saya kira begitu, saudara saya, Bang Vano, sebagai materi yang mungkin Bapak bisa carikan bantahan terhadap apa yang saya sampaikan. Tapi saya yakin dengan seyakin-yakinnya, belum ada orang yang mampu membantah kebenaran Al-Quran. Belum ada. Kecuali muncul menyalah-nyalahkan Quran dengan menggunakan pemahaman pribadi terhadap terjemahan. Kami umat Islam tidak seperti itu. Kami belajar tentang Al-Quran. Makanya Al-Quran itu selalu identik dengan akal. Wala'allahum yatafakkarun. Wala'allahum yatafakkarun. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahai seluruh umat manusia, jika engkau meragukan Al-Quran,
Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari pencipta langit dan bumi, tentu engkau akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Subhanallah, sudah 1400 tahun silam belum ada satu pertentangan ayat satu dengan ayat lain di dalam Al-Quran. Padahal pembencinya banyak. Kalau saya dengan tutup mata, hitungan menit saya bisa menunjukkan pertentangan di dalam Bible. Tapi Al-Quran menentang. Wahai manusia, berkumpullah dengan segala kekuatan kamu. Berkumpullah dengan jin. Berkumpullah dengan setan. Untuk membuktikan bahwa Al-Quran kami ini bukan firman dari pencipta langit dan bumi. Sampai hari ini mbak ada yang bisa buktikan. Makanya dikatakan Al-Quran itu hanya kepada orang-orang yang berfikir. Al-Quran diwahyukan hanya untuk orang yang berfikir. Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum 'anis sam'i lama'zulun. Dan tidak pantas bagi mereka Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan sanggup dengan Al-Quran. Innahum 'anis sam'i lama'zulun. Sesungguhnya untuk mendengarkannya pun mereka dijauhkan. Jadi orang-orang yang hatinya keras tidak akan pernah bisa sampai kepada Quran. Karena ini adalah legitimasi dari Allah. Sesungguhnya untuk mendengarkan Al-Quran pun mereka dijauhkan. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya, sahabat-sahabat. Di tempat saya sudah pukul 3 lewat. Mudah-mudahan apa yang menjadi materi kita pada malam hari ini, kalau saudara Vano kita ini ada menerima sedikit, alhamdulillah. Kalaupun tidak ada sama sekali, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya ini nasihat untuk saya pribadi dan juga umat Islam yang ingin belajar. Demikian dari saya, terima kasih. Salam NKRI. Silakan dilanjut sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Waduh, itu sepertinya yang ngomong tadi bukan Zuma, itu Roh Kudus yang ngomong itu. Sampai menggelegar-gelegar gitu, ya Allah, daging semua. Aku nomor rekeningnya akhi, nanti kirim kuaci. Gampang. Terbawa suasana. Aku terbawa suasana seperti melayang-layang di atas. Pokoknya udara. keren banget, keren. Makanya saya bilang ini bukan Zuma ini yang ngomong kayaknya ini. Karena saya tahu Zuma itu seperti apa. Ini ngomongnya lebih dari itu gitu loh. Wah, keren banget. Kuasa Bapa di surga, kuasa Bapa di surga, Pak. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi terima kasih banyak dulu Pak Juma yang sudah Bapak jelaskan kepada saya, dan begitu juga pula saudara-saudara saya yang lainnya tadi yang sudah mengasih waktu untuk menyampaikan jalan kebenaran, ya. Itu makanya selalu saya masih sama seperti yang saya katakan tadi Pak Juma, saya nggak bisa mengatakan besok lusa, tapi saya sudah tahu sih, cumanya biar dulu selesai. Kalau saya bilang tugas ini jadi udah apa kali ya kan, jadi sebelum saya Bes, jauhkan napasmu, Bes. Masih banyak orang ini meyakini ajaran Paulus ini dan menuhankan Yesus. Makanya selalu saya memang betul juga itu yang dibilang Pak Juma tadi. Bagaimana kamu bisa membenarkan ajaranmu sementara kamu belum membetuli dirimu sendiri, kan begitu Pak Juma ya? Iya. Pak Vano, boleh tanya enggak Pak Vano? Sikit Pak Vano. Ya. Bapak percaya enggak Allah itu Tuhan satu-satunya? Ya enggak? Iyalah, kan hanya satu apa? Iya, hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah. Anda percaya enggak? Iya, sama seperti yang dikatakan Yesus. Masya Allah. Anda percaya enggak Nabi Muhammad utusan Allah? Ya. Percaya? Anda udah Muslim, Pak. Sudah, Anda udah Muslim. Iya, Muslim itu syaratnya percaya hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Anda sudah mengakuinya. Anda udah Muslim. Tinggal pengesahan saja. Karena semua nabi itu Pak, itu utusan Bapa, bukan manusia yang mengangkat mereka sebagai apa. Sama seperti mengetahui apa ini. Ini saya katakan itu bukan Bapa sendiri apa
dari kekuatan atau dari kehebatan Bapak sendiri mengetahui jalan-jalan yang benar ini pada Bapak di surga. Karena kuasa Bapak di surga, pilihan Bapak di surga untuk menyampaikan kepada sesama. Nah, Betul. Masya Allah. lanjut. Jadi kira-kira begitulah dulu yang bisa saya sampaikan ke sama orang Bapak dan saudara saya. Ya, apalagi Pak Juma, ini dia udah cukup apalah waktunya untuk mengasih tahu kepada saya, dan saya meyakini memang betul. Cumanya saya bilang tadi, biarlah dulu saya sama mereka ini. Nanti kita tahu Pak Juma nanti itu. Iya, ini netizen tenang, netizen. Saya nggak maksa kok. Saya cuma nanya aja. Untuk nanya apakah dia percaya hanya ada satu Tuhan? Iya. Dia percaya Nabi Muhammad? Iya. Ya udah, dia udah Muslim. Tinggal mengucapkan dalam bahasa Arab aja. Itu yang kita tunggu nanti. Ya Pak ya? Yuk. Ya, oke, mantap. Masya Allah. Gitu loh. Ya, mungkin beliau ingin istirahat. Silakan Bang Vano, istirahat. Salam kenal dari kami di sini, Bang. Jangan bosan-bosan kesini lagi ya, Bang ya. Kita diskusi ringan lagi, Bang. Oke, aku turun ya, izin ya. Ya, Bila saya follow ya Pak Vano ya. Pak Vano ya. Ya, bila seandainya ada kata-kata saya yang tidak menyenangkan di hati saudara saya, dan begitu juga pula pengikut dari bawah, mohon ya dimaafkan ya. Ya, Iya, Pak Bang. Vano. Nggak ada, aman. Dari Bapak Kapan-kapan tadi jumpa semuanya lagi aman. kita, Bang. Ya, haleluya. Iya, silakan, Pak. Istirahat dan sehat Kirain selalu. ini baru mulai. Titip salam sama keluarga, Pak ya. Abraham, Ishak, Yakub silakan naik. Udah dari tadi Ustaz. Udah 4 jam kali. Ini suaranya Sahdu ini terlalu sahdu banget dekat aku. ini. Bang Ibes ini apanya masuk tuh? Dia kemahalan Pak. Bukan kemahalan itu. Dia. Mic-nya taruh belakang, diputar ke belakang Bang Ibes, biar nggak Siap. kena napas. Naikin satu-satu dulu ya. Ya Allah. Ini di tengah kesunyian malam ini Gurunda dengar tausiahnya, Masya Allah. Masya Allah, keren kan, keren. Pado-pado. Aku merasa melayang-layang di udara. Kalau di atas saya Selamat. udah ada. Selamat pagi Bapak Titi. Ya, selamat pagi. Ya pagi Pak. Gimana Pak? Ini ada Pak Pastor kah? Ada Pak. Atau Bang Zuma yang pastornya ini? Ini Dia pendeta Islam, Pak. pendeta. Pendeta Islam. Ya, pendeta Islam. Bapak Islam Kristen, Pak? Bapak Islam apa Kristen? Kristen ini. Ateis. Hah? Ateis? Yang benar aja, agama jangan dibuat main-main tuh. Kalau Kristen, Islam. Ini Bang Zuma ini dulunya Kristen kah? Oh bukan, Muslim dari kecil. Bapak ini Kristen apa Muslim Pak? Ini Katolik. Katolik. Nah, gitu Oke, lah. bagus. Masa Nggak Katolik apa-apa. ngaku ateis kan nggak Emang, boleh. tapi kan nggak boleh. Boleh lah, Ustadz. Kok Ustadz lupa? Dia kan Kristen. Kalau Islam. Iya, Bang Zuma Kristen. Kenapa Bang? Apa yang mau disampaikan Bang? Bukan, tadi kirain Bang Zuma Kristen, soalnya ada yang mau ditanyakan. Silakan tanya. Tanya aja Bang. Karena di sini semua lebih tahu tentang Kristen daripada abang sendiri. Silakan tanya Bang. Nanti kami injili Bang. Silakan. Enggak juga kali Bentar ya, gitu. Enggak biar. Aneh juga ini hostnya ini. Aku Hanya minta di kepada Bang orang-orang tertentu. Gitu. tempatkan yang di mana di kitab Yesaya, bentar ya. Dicek dulu ini. Ya, Iya. saya bunyinya gimana Pak? Silakan. Saya bantu Bang. Ya saya berapa nanti saya bacakan. Salah sih dia. Ya, sih. Iya kan dia mau Abang. lihat dulu ya saya berapanya. Sabar. Oh Bos. gitu. Oh iya. Enggak, masih kirain hafal nomornya. Kirain hafal nomornya.
Enak malam begini merokok ya, kopi. Iya. Enak nge-vape lah. Terus dengar tausiah, masya Allah. Jadi Aku kasih ya segelas ya, sisain ya kopinya. Ayo. Itu tausiah ya. Iya dong. Pantesan aja gua ngantuk banget gitu kan. Gua ngantuk. Tausiah kayak begini ini nggak kita dapatkan di luar. Iya loh. Betul. Dapatnya cuma di debat Islam Kristen. Iya. Ya, saya 29, 12 sampai ke 19 kayaknya tadi. Itu 2 poin di situ diceritakan itu. Iya benar. Apabila kita Ada itu dua ya kan. Iya, Iya, yang betul. pertama sampai yang ke di apa? Tanah liat itu nah. Nah itu kenanya ke Kristen. Saya minta Bang Zuma jelaskan gimana. Oke, baik. Boleh ya izin ya teman-teman sekalian, guru saya yang ada di sini ya. Boleh banget. Ya. Lanjut. Jadi kita ambil data per data ya. Di dalam Yesaya 29 kita ambil orang-orang Kristen mengatakan satu perikop. Bangsa yang buta ini ya. Di situ dikatakan tercengang-cenganglah penuh keheranan biar matamu tertutup buta. Semata-mata jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu yakni para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para penglihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termeterai. Oke? Iya. Nah, jadi di sini jelas sekali dikatakan bahwa Tuhan kemudian membuat para nabi itu terlelap. Ya, artinya bahwasanya nabi-nabi ini sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah atau Ali Imran ayat 81 ya. Bagaimana kemudian Allah menceritakan di sana para nabi telah mengambil ikrar janji yang agung akan datangnya sosok nabi atau rasul yang kemudian diberi kitab sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Di mana kitab itu ya diawali dengan perintah baca. Baca. Tapi kemudian ketika diperintahkan membaca, jawabannya aku tidak dapat membaca. Kekuatan apapun yang kita pakai, penolakan apapun yang kita gunakan untuk mengatakan ini bukan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak akan mempan bagi orang yang berakal. Kenapa? Orang-orang beragama, dalam hal ini Islam dan Kristen, begitu juga Yahudi, itu tidak akan pernah menemukan adanya sosok utusan Tuhan yang diberi kitab dengan diawali perintah membaca dan menjawabnya, saya tidak dapat membaca selain daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu poin pertama. Itu poin pertama. Iya. Lalu kemudian poin yang kedua, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang yang membuatnya, bukan dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Sebenarnya kalau kita bedah dengan pisau analogi yang sederhana, maka kita akan menemukan di mana ada sekelompok manusia di atas muka bumi ini yang memutarbalikkan fakta yang absolut menjadi sesuatu hal yang sifatnya khurafat, abu-abu, tidak jelas. Apa itu? Adanya konsep Tuhan mengosongkan diri menjadi manusia, lalu kemudian manusia ini
berubah menjadi Tuhan. Makanya ketika kita tanya, apakah Yesus ini pernah kemudian mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi? Oh, nggak berani Yesus itu. Makanya dikatakan, bukankah dia telah membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya, ia tidak tahu apa-apa. Ini maksudnya adalah sekelompok manusia memaksa memutarbalikkan segala sesuatu, sehingga penggambaran yang ada di sini, tanah liat, dapat dianggap sama seperti tukang periuk. Nah, manusia ciptaan dianggap sama seperti pencipta langit dan bumi, hanya oleh karena dia mampu membangkitkan orang mati dan seterusnya. Jadi ada dua golongan yang diceritakan di sini. Yang pertama, datangnya golongan yang kemudian diperintahkan membaca sebuah kitab, tapi dia mengatakan, saya tidak bisa membaca. Golongan yang kedua adalah orang yang memutarbalikkan fakta. Yang tadinya hanya manusia, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. 1, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 2, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. 3, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. 4. Jadi ini diputar kemudian bahwa dialah Tuhan itu sendiri. Periuk dianggap sebagai tukang periuk. Dan itu hanya disifati di agama teman kita Kristen. Mohon maaf, itu fakta. Nah, saya kira gitu dari saya ya. Ketika kita berbicara mengenai Yesaya 29, terlepas ini nubuatan, terlepas ini bercerita tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW, terlepas ini bercerita tentang sekelompok manusia yang menganggap periuk itu adalah tukang periuk, yang pastinya kalaupun tidak, fakta terpapar di tengah-tengah kita. Islam seperti apa? Kristen seperti apa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW berkesuaian dengan cerita ini, Kristen pun berkesuaian dengan cerita ini. Saya kira begitu dari saya, teman 4. Silakan. Ya, silakan ditanggapi, Pak. Ya, terima kasih penjelasannya Bang Zuma tadi. Kan begini tadi tentang bangsa yang buta kan. Yang pertama kan tentang kitab termeterai itu. Awal-awalnya kan aku baca kan cuma sebatas itu. Jadi aku mikirnya kan itu kan nubuatan tentang nabi palsu. Ya maaf aja Bang Zuma begitu pemikiranku. Iya, silakan. Nah, setelah aku baca selanjutnya, ya aku baca lagi tentang tukang periuk itu kan. Ya mulailah aku berpikir lah. Tadi sebenarnya yang mana yang nabi palsu begitu bagi saya. Namanya orang awam kan cuma sibuk kerja aja, sesekali baca kan. Jadi mikir jadi tukang periuk bisa apa? Tanah disamakan dengan tukang periuk. Itu di situ. Jadi aku mikir ya kayak mana yang nabi palsu di situ. Jadi aku berpikir Yesus ini berarti utusan aja bukan Tuhan gitu kan. Pinter. Pokoknya berpikirlah lama. Nah, akhirnya jujur aja aku sempat syahadat dulu. Nah, sekarang yang menyamakan periuk sama tukang periuk Islam apa Kristen? Nah, itu ya bagi aku Kristen sih kalau menurut pribadi saya ya. Bukan menurut orang-orang. Ya. Siapa yang menyamakan antara periuk dan tukang periuk? Ya, itu kan pernah aku dengarkan bilang ada yang dari sering nonton YouTube juga kan bilang kitab sudah dirubah-rubah begitu kan. Jadi aku tuh kayak berpikir sudahlah, ini sebenarnya yang mana yang pasti ini kan turun ke istilah kitab termeterai kan datangnya untuk nabi palsu. Tapi baca selanjutnya ada periuk sama tukang periuk itu. Jadi ini kan maksud dan tujuan tukang periuk ini kan maksudnya pembuat periuk. Maksudnya periuk itu tidak sejajar dengan tukang periuk itu nah. Jadi istilah Yesus
tidak sama dengan Allah begitu bagi aku. Jadi dia bukan Tuhan begitu kan? Nah, betul itu. Tapi yang atas awalnya itu kok untuk orang bangsa yang buta itu yang buat bingung. Oke. Boleh saya masuk lagi kembali? Lanjut. Iya, jadi begini, Bung. Yang pertama, ketika saudara berbicara mengenai nabi palsu, kita harus jujur mengakui bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel. Datang kepada Bani Israel, berbicara kepada Bani Israel, pesan-pesannya juga kepada Bani Israel. Jadi ketika Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Datang kepadamu. Mu di sini bukan Romawi, bukan Yunani, bukan Belanda, bukan Eropa, bukan Indonesia, tapi Bani Israel. Pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang pernah datang kepada Bani Israel mengajarkan sesuatu konsep yang bertentangan dengan konsep Tuhan yang datang kepada Bani Israel? Islam atau Kristen? Ya, benar. Itu satu. Kemudian kita kembali kepada Yesaya yang tadi. Ketika kita melihat di dalam Yesaya 29 yang saya maksud, di situ di data 13-nya dikatakan begini. Dan Tuhan telah berfirman oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Sekarang ketika Kristen beribadah, ibadahnya itu adalah ibadah perintah manusia yang dihafalkan. Ibadah minggu, ada perintahnya dalam kitabnya orang Yahudi? Nggak ada. Tapi itu sudah dihafalkan, minggu ya ibadah. Kepada siapa? Allah Bapa. Berarti Allah Bapa berarti Tuhannya Bani Israel. Mereka memuji kepada aku. Terpujilah, dimuliakanlah Allah Bapa yang ada di surga. Mereka memuji aku dengan mulutnya, padahal hatinya menjauh daripada aku, dan ibadahnya kepada aku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tadi satu, ibadah hari Minggu. Apakah itu perintah Tuhan atau perintah manusia, tradisi manusia yang kemudian dihafalkan? Apalagi Natal 25 Desember, apakah itu perintah Tuhan atau itu adalah tradisi dari manusia? Menyembah Yesus, perintah dari Tuhan atau itu perintah yang dihafalkan oleh teman Kristen? Itu dari kecil sampai mereka meninggal, itu adalah semua hafalan-hafalan ibadah yang tidak berdasar daripada firman Tuhan. Sederhana aja untuk mengetahui itu. Minggu ibadah, ada perintahnya. Nyembah Yesus, ada perintahnya. Merasulkan Paulus, ada perintahnya. Mengkitabkan kitab kanonik, ada perintahnya. Mempercayai surah-surah Paulus, ada perintahnya. Menyembah Yesus, ada perintahnya. Natalan, ada perintahnya. Memperingati kenaikan Yesus, ada perintahnya. Nggak ada. Semua ini adalah perintah manusia yang dihafalkan, yang kemudian diajarkan kemudian secara tradisi turun-temurun kepada anak-anak Kristen. Apa kata Tuhan pada saat itu? Oleh sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan, hingga orang-orang yang berhikmat akan hilang dan kearifan orang-orang yang arif akan bersembunyi. Jadi orang Yahudi yang tadinya taat, mereka yang taat, yang tadi ya dulu di kursi Musa, semua kearifan dan hikmatnya dihilangkan. Sehingga apa? Kitabnya bercerai-berai, tempat ibadahnya sudah nggak ada, semua dihapuskan. Semua dihapuskan. Maka celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangan terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaan terjadi dalam gelap sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Nah ini fakta. Kalau umat Islam kemudian beribadah dari sebuah kitab yang didatangkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kenapa dia dikatakan tidak bisa membaca?
Karena dia tidak ngerti apa itu Nabi Musa, apa itu Nabi Ibrahim, apa itu Nabi Adam, apa itu Taurat, apa itu Zabur, apa itu Injil. Dia ngerti apa itu, Yesus dia ngerti. Seketika datang kepadanya pemberitaan-pemberitaan yang gaib tentang penciptaan, tentang Nabi Musa, tentang hukum Taurat, tentang Injil. Dia nggak tahu sebelumnya, dia nggak pernah belajar, dia nggak pernah ngerti apa itu semua. Buta. Sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat membaca. Tapi kemudian setelah uraian itu selesai, apa yang terjadi? Sesuatu yang telah terjadi diuraikan di dalamnya, sesuatu yang sedang terjadi diuraikan di dalamnya, sesuatu yang akan terjadi di masa depan juga diuraikan di dalamnya. Itulah Al-Quran, kitab termaterai. Orang Kristen pintar membaca, kasih Quran. Bisa dia baca? Bisa. Kenapa? Kitabnya termaterai. Inilah yang dikatakan bahwa kitab itu benar-benar sampai hari ini terbukti. Makanya saya katakan, boleh dong orang Kristen membantah itu dengan menunjukkan, oh ada, namanya Nabi Edo, namanya Nabi Luga Tambunan. Dia tidak bisa membaca ketika kemudian malaikat Jibril datang kepadanya, Roh Kudus datang kepadanya. Apa itu? Gak ada. Gak ada Nabi di Bani Israel yang mempraktekkan ini. Yang dipraktekkan kemudian adalah orang yang menganggap periuk itu adalah tukang periuk. Inilah yang Tuhan katakan, mereka kemudian menyembunyikan. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Apa rancangan yang dibangun oleh orang-orang ini? Mereka merancang Tuhan itu kita ceritakan menjadi manusia, mengosongkan diri, menyetarakan diri dengan manusia, kemudian mati di atas tiang salib, kemudian bangkit menjadi Tuhan, menjadi juru selamat. Siapa yang merancang ini? Siapa yang merancang ini semua? Manusia yang celaka. Datanya ada. Yesaya 29 nomor 15. Celakalah orang yang menyembunyikan dalam rancangannya terhadap Tuhan. Mereka merancang kemudian. Sehingga apa yang dia katakan, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikkan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap seperti tukang periuk? Nah, ini yang dirancang. Maka muncul pernyataan-pernyataan. Yesus yang disalibkan, yang dibunuh itu telah dibangkitkan, yang mati itu telah dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia merancang itu semua tentang Tuhan. Nah, inilah yang dimaksud oleh data-data ini. Saya kira begitu ya, saudara saya. Kalau masih ada yang ingin ditanggapi, waktu saya masih ada kurang lebih 10 menit. Silakan. Ya, terima kasih Bang Zuma. Sama-sama, Bang. Begitu aja tanggapannya. Yang keren Masuk sih akal dong. maksudnya. Masuk di otak. Itu Bang Juma terangkan nabi palsu itu dari dari golongan mereka sendiri. Baik. Sorry, saya lupa. Ya, saya sisa waktu yang masih. Betul. Gimana? Sudah paham. Alhamdulillah. Kan seorang Katolik. Masya Allah. Cuman ya semenjak nonton terus kan, jadi kayak bingung gitu. Ini juga sudah sering kutanya di pendeta, di room pendeta. Tapi kadang bingung juga. Ya, jadi Bang Zuma jelaskan ini ya rasanya masuk akal juga. Mantap. Ini ada semalam lagi yang kutanya di room siapa yang pendeta, pastor. Kan kami Katolik kan di pastor. Nah, tanya apa Bang? Ya, enggak apakah? Satu lagi pertanyaannya nih. Oh, boleh. Tapi aku cek dulu. Ya. Masya Allah, kok bisa ya penjelasan dari Muslim malah yang bisa diterima oleh logikanya, pemaparannya. Masya Allah, Gurunda.
Ya masuk akal memang. Karena yang menyamakan tukang priok dengan priok itu ya Kristen. Ini siapa sih? Iya, Roy? Waduh, jangan-jangan aku lagi. Pertanyaannya kenapa justru dari pastornya sendiri nggak bisa menjawab? Tes. Bukan tidak bisa menjawab, bisa. Tapi mereka menyembunyikan itu. Mereka rancangan terhadap Tuhan sampai hari ini mereka lakukan. Merancang sesuatu tentang Tuhan tapi Memutar tidak sesuai lidah, ya. dengan- Iya, betul. Lidahnya keluh. Nah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kan jelas itu. Mereka menipu Allah. Jadi bukan mereka hendak, tapi sedang menipu. Mereka menipu Allah dan mereka menipu orang-orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Saat ini mereka menipu Allah. Bukan akan menipu, tapi telah menipu. Nah, itu dia poinnya. Mereka sedang menggencarkan tipuannya ini. Ya itu tadi. Priuk dipikir sebagai tukang priuk. Satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan 10 tes. Silakan Bang NBC. Iya Bang NBC, silakan Bang NBC. Tapi tolong jelaskan dengan benar lah. Oke. Ini kita bukan ahli kitab juga, kita ini pekerja aja. Iya Bang. Pokoknya sejelas-jelasnya Bang. Ya, di Keluaran 7 ayat 1 Bang. Baca seterusnya. Enggak apa-apa. Ya ayat 1 aja sampai 2. Keluaran 7. Nah, nanti kalau misalnya ada hal yang mengganjal kita bisa serahkan ke Dinda Moto ya. Karena beliau ahli di dalam original teks. Keluaran 7 ayat 1. Iya Pak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah aku mengangkat engkau sebagai Allah. Itu ya. Iya. Jadi boleh saya akhi ya? Bentar ya. Boleh. Oke, nanti kalau misalnya teman kita ini merasa tidak terpuaskan karena saya memang bukan alat pemuas, bisa diambil alih oleh guru saya nih. Jadi gini Bung, ketika berbicara mengenai Keluaran 7, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun bagimu, abangmu itu akan menjadi nabimu. Nah, di sini dikatakan bahwasanya Tuhan menjadikan Nabi Musa itu sebagai Tuhan untuk Fir'aun dan Harun abangnya menjadi nabi daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini seirama dengan Al-Quran surat Taha. Innani anallah la ilaha illa ana. Pasti di data ini nantinya ketika Nabi Musa datang kepada mereka, Fir'aun dan seterusnya, Nabi Musa akan mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Tuhan. Makanya di dalam pengajaran Yesus, di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Karena dia sedang menyampaikan firman Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Musa alaihissalam. Kenapa demikian? Karena Nabi Musa diperintah oleh Allah untuk memperkenalkan Tuhan yang sesungguhnya kepada Fir'aun. Nabi Musa diperintahkan untuk itu. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budani wa aqimis salata li zikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah ibadah untuk mengingatku. Nah ini yang diperintahkan di dalam Keluaran 7 ini jelas. Lihat aku mengangkat engkau sebagai Allah. Nah nanti kita lihat di dalam original teksnya itu Allah di sini apa?
Supaya kita tidak mentafsirkan liar bahwa Allah yang dimaksud ini Nabi Musa alaihissalam pun dilantik menjadi Tuhan. Supaya kita paham bahwa apa maksud daripada tujuan data ini. Nah, kalau saya melihat bahwasanya Tuhan mengangkat Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa kabar kepada Fir'aun, agar Fir'aun itu memahami bahwa Tuhan itu hanya Allah, satu-satunya Tuhan, dan kemudian bagi Musa diberikan abangnya Harun sebagai saksi tentang kenabiannya, tentang pengutusannya. Kalau nggak salah di sana disebut Elohim. Elohim ya, Dek? Iya, Bang, betul. Elohim. Iya, betul. Iya. Jadi artinya disebut Elohim ini apa dia? Sebagai utusan. Malaikat pun kadang disebut Elohim sebagai utusan. Nabi Musa juga disebut Elohim. Artinya bahwa ketika Yesus mengatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim, tidak ada lagi kita hendak kemana bisa mempertuhankan Yesus. Ternyata bukan hanya Yesus yang disebut Allah. Ternyata Nabi Musa pun disebut Elohim. Makanya ketika ingin dilempari batu oleh orang-orang Yahudi, kenapa engkau ingin melempari aku batu? Pekerjaan mana yang aku lakukan sampai engkau ingin melempari aku batu? Orang Yahudi mengatakan, bukan karena pekerjaan itu, tetapi karena kau hanya manusia, tetapi kau menyetarakan dirimu dengan Allah. Yesus mengatakan, hai kamu, dengarkan aku, paman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Elohim? Kenapa engkau ingin melempari aku batu padahal ketetapan dalam kitab suci tidak bisa dibatalkan? Ya aku mengaku Elohim juga dong. Saya kan penyampai firman. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan itulah yang aku katakan. Jadi Musa mengaku sebagai Elohim karena diperintahkan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau Anda tahu terjemahannya daripada Al-Quran surat Taha ini, begini, Nabi Musa berkata apa? Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Apakah kemudian orang-orang di sana menyembah Nabi Musa? Apakah kemudian orang-orang yang ada pada saat itu kemudian seketika mempertuhankan Nabi Musa? Tidak. Orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa menyadari bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Musa ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Bani Israel untuk agar supaya Bani Israel menyembah hanya kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa alaihissalam. Ini serasa jelas, Bang. Jadi ketika dikatakan, kok bisa kayak gitu? Iya. Karena memang seluruh nabi itu diperintahkan untuk menyampaikan firman yang datang kepada mereka. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi ketika ada perintahnya katakan, maka itu yang mereka katakan. Saya kira begitu dari saya ya. Jadi demikian. Demikian. Silakan akhi, dilanjutkan. Itu udah mantap, itu udah kena semua itu. Apa yang mau diterangkan? Ya, sebagai penguatan kepada teman kita ini. Karena tadi dia mengucapkan udah pernah bersyahadat, tapi mungkin kembali murtad. Nah, mana tahu dengan penjelasan dari akhi saya ini, guru saya, beliau bisa kembali melembutkan hatinya untuk menerima kebenaran Islam. Silakan. Oke. Jadi benar yang dikatakan oleh guru saya ya. Ketika Yesus itu dituduh menyamakan dirinya dengan Tuhan, justru Yesus itu mengingatkan kepada bangsa Israel, bukankah ada tertulis di dalam kitab Taurat kamu, aku berfirman kamu adalah Allah. Ini maksud Yesus ini mengingatkan, kenapa kamu ingin melempari aku batu ketika aku mengatakan aku dan Bapa adalah satu? Ya, bukankah di dalam kitabmu ada orang-orang yang juga disebut Allah? Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Keluaran 7 ayat 1. Lihat, aku menjadikan kamu sebagai Allah bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Apa maksudnya ini? Ternyata maksud Yesus ketika orang itu disebut Allah adalah sebagai sang penyampai firman.
Makanya di ayat 35, Yohanes 10 ayat 35 dikatakan, jikalau kepada mereka firman itu disampaikan, disebut Allah. Artinya orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan disebut Allah. Yesus Allah, tapi bukan sebagai sang penyampai firman. Bukan sebagai sang pencipta, tapi sebagai sang penyampai firman, sebagaimana Musa. Apakah Yesus sang penyampai firman? Betul. Itu tertulis di dalam Yohanes 17 ayat 8. Segala firman-Mu yang Engkau sampaikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka tahu betul bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Yohanes 17 ayat 14. Segala firman-Mu telah Aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerima, tetapi dunia membencinya. Ya, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti Aku bukan dari dunia. Yesus sang penyampai firman, Musa sang penyampai firman. Dua orang ini disebut tanda kutip, bukan sebagai sang pencipta, sebagai penyampai firman. Nah, di sini orang Kristen kadang salah kaprah ketika Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Langsung dicomot ayat itu untuk dijadikan dasar bahwa Yesus itu Tuhan. Padahal satu yang dimaksud di situ bukan satu pribadi, bukan satu hakikat, tetapi satu pekerjaan. Makanya di ayat 32-nya Yesus berkata apa? Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku. Pekerjaan baik yang manakah yang Aku tunjukkan kepadamu sehingga kamu ingin melempari Aku? Jawab orang Yahudi, bukan karena perbuatan baik yang kamu tunjukkan kepadaku, melainkan kamu menghujat Allah karena kamu ini manusia biasa saja. Nah, seperti nanti akhirnya nyambung ke sana tadi itu. Yesus ketika dituduh menyamakan dirinya dengan Allah, apakah Yesus menjawab, "Iya, Aku Allah. Kalau nggak percaya lihat di zaman Perjanjian Lama." Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya di dalam kitabmu ada orang juga disebut Allah. Bukan berarti Yesus itu Allah sejak zaman Taurat, bukan. Yaitu merujuk kepada Keluaran 7 ayat 1. Lihat, Aku menjadikan engkau Allah bagi Firaun dan Harun adalah nabimu. Jadi Allah di sini Allah sebagai sang penyampai firman. Begitu, terima kasih. Bang NBC, gimana Bang NBC? Udah puas? Terima kasih juga penjelasannya. Berarti pemahamanku itu begini Pak ya. Kalau berarti Allah bukan cuma satu. Allah satu. Kan cuma kan sebagai sang penyampai firman, semuanya bisa disebut Allah, begitu. Allah sang pencipta itu satu, Bang. Paham ya? Ya paham, tapi kan Musa Allah juga. Iya, tapi sebagai sang penyampai firman. Ngawur Sugi ini katanya, naik sini kamu. Kalau saya dibilang ngawur, naik lah. Ya, Allah Musa itu diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun. Makanya dia disebut Allah. Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Dia juga disebut Allah. Tapi bukan Allah. Sebenarnya itu bukan Allah sih, Bang. Elohim di situ itu. Yesus itu Elohim, Musa Elohim. Karena kata Elohim itu bisa disematkan kepada siapa saja. Bahkan hakim-hakim bisa disebut Elohim. Di mana itu? Di dalam Mazmur 82 ayat 6. Jadi bukan cuma Musa, bukan cuma Yesus, hakim-hakim juga disebut Elohim. Begitu, Bang. Makanya nanti Paulus ngomongnya apa di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Meskipun kita tahu banyak Elohim, tapi bagi kita hanya ada satu Elohim, yaitu Bapa. Tapi oleh LAI diterjemahkan Allah, padahal nggak tepat itu sebenarnya kata Allah di situ. Itu Elohim. Begitu, Bang. Oh iya, makasih Bang penjelasannya. Ya. Saya masih pusing dengan tulisan yang kubaca itu, jadi ya makanya aku tanya. Iya, gimana sekarang udah cerah? Udah masih pusing?
Masih sedikit bang. Di bagian mananya bang? Yang pusingnya bang? Mungkin saya bisa bantu sedikit. Izin ya Ustadz Sugi sama Bang Zuma sedikit aja. Mantap, silahkan. Yang mana bagian pusingnya bang? Nanti insya Allah coba Ya, Muslim bantu. Itu. Tentang Allah. Yang setahu aku kan tiada Tuhan selain Allah. Oh. Berarti ada Tuhan lain selain Allah kan? Konsepnya nggak begitu bang. Gini. Tulisannya gitu. Bang Ibes bisa minta tolong dibesarkan sedikit aja. Nanti dikasih ke Bang Zuma lagi layar besarnya. Sebentar aja. Oke. Jadi gini. Mungkin udah tidur kali. Bang Ibes udah tidur? Ibes nih. Bes. Jazakallah. Jadi gini. Keluaran 7 nomor 1 kita kembalikan ke teks aslinya ya, supaya pemahaman Abang NB City ini mungkin bisa terbantu ya. Vayomer yuthe vafe atau Vayomer Adonai El Moshe. Vayomer itu bentuk kata kerja perintah. Jadi berkatalah tapi dengan perintah ya. Berkatalah yuthe vafe ini El Moshe kepada Mose. Re'eh netatiha, lihat, netatiha, aku membuat atau aku menjadikan Elohim. Nah, Elohim ini kembalinya nanti kalau di Nahwu Sharaf ini mubtadanya nanti khobarnya kepada Musa, atau ini dia tuh yang menerangkan. Nah, ini posisinya yang diterangkan. Musa disebut Elohim gitu, bukan berarti Musa Elohim gini. Konsep Elohim itu artinya tuh otoritas. Nah, otoritas bukan nanti otoritas ya disebut Elohim. Bukan berarti Musa tuh ujuk-ujuk yang dibilang tadi Bang Zuma, yang dibilangin tadi sama Ustadz Sugi, itu sudah sudah sangat komplit sebenarnya. Jadi Elohim itu Tuhan memberikan kepada Musa itu sebuah otoritas. Otoritas untuk apa? Mengurus Firaun. Di sini sebut apa? Li Faraoh, kepada Firaun. Terus dibantu lagi nanti wa Harun dan Harun, akhika, saudara laki-lakinya, akhi, saudara laki-laki, Yihye akan menjadi Neveika. Nah, yang perlu diperhatikan Neveika ini, kalau kita lihat nanti kembali ke penjelasannya, Yihye Neveika, di sini disebut keturgomo miturgomonoh. Berarti apa? Kalau di dalam Arabik ini berarti dia menjadi apa? Penterjemah atau juru bicara. Ya, kita paham semua baik di dalam penjelasan dari Yahudi sama Islam itu bahwa Nabi Musa itu mempunyai keterbatasan untuk berbicara. Makanya didampingi sama Harun. Nah, jadi Tuhan itu memberikan apa? Otoritas atau tanda kutip kekuasaan untuk mengurus si Firaun. Di sini. Jadi Tuhan, inilah kejelekan bahasa Inggris nih, ada lot besar lot kecil ini enggak, sebenarnya nggak boleh nih, kayak kalau di kalau di Semitik ini nggak berlaku sebenarnya. Jadi Tuhan itu memberi otoritas kepada Musa untuk mengurus Firaun, dan Harun saudara laki-lakinya akan jadi juru bicaranya, bukan nabinya. Mentang-mentang disebut Elohim terus diartikan secara literal bahwa Harun itu bakal jadi nabinya, enggak, tapi bakal menjadi ininya, juru bicaranya gitu. Dan satu lagi yang memang kita juga berat ya selama ini ya, mungkin Gurunda Zuma, Ustadz Sugi dan kawan-kawan semuanya itu, teman-teman muslim itu terhadap LAI adalah menggunakan kata Allah. Di tempat kami Allah itu sangat spesial gitu, dan masuk ke dalam LAI itu disalahgunakan ya. Makanya wajar kalau Bang NBS ini bingung, kok katanya tiada Tuhan selain Allah, kok ini kok
Musa dijadiin Allah. Nah itu sebenarnya disesatkan, maaf kata ya, disesatkan oleh ya penterjemah ini, gitu loh. Jadi orang-orang seperti abang tuh ya, kita sebagai muslim ya paham kenapa bisa bingung paham, kenapa bisa muncul pertanyaan seperti ini ya, karena inilah tugas-tugas muslim-muslim ya yang paham untuk menjelaskan kepada abang, gitu abang. Monggo Ustadz Sugi, abang Gurunda Zuma, Fadal. Iya. Itu bukti lagi Akimoto. Iya. Mazmur 82 ayat 6. Mazmur 82 ayat 6. Nah itu hakim-hakim juga disebut Allah itu, atau Elohim. Tadi berapa? 88? 82. Sorry, 82 ayat 6. Oh, ini dia nih. Di sini disebut Ani Amarti Elohim Atem Uveni Elion. Di sini Kulchem. Jadi ya malaikat ini disebut Elohim. Sebut Allah dah kalau terjemahan lainnya. Ya. Iya, itulah. Aku berdiri, aku sendiri telah berfirman kamu adalah Allah. Tuh. Iya kan? Iya. Nah, berarti bukan cuma Yesus saja yang jadi Allah, atau Elohim, Musa, para malaikat, hakim-hakim. Ini bukannya hakim-hakim nih. Kalau kita lihat dari ayat 2-nya itu, Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Ia menghakimi beberapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim. Iya benar Ustaz. Nah itu hakim-hakim itu. Nah ya ini gimana Bang NB City, mungkin udah itu ya, udah paham ya, insya Allah ya. Seperti tadi ya. Lumayan lah. Lumayan ya, insya Allah ya, paham ya. Agak-agak paham. Itu kalau tanya pendeta malah mumet kamu Bang. Kemarin sih sempat tanya. Dia bilang apa Bang? Ya hampir sama. Itu kan untuk Allah, untuk Firaun begitu kan. Bukan bilang Firaun gitu. Saya kira pendetanya ngomong, kamu nanya ini tanya aja mau Ustadz Sugi gitu. Enggak ngomong gitu pendetanya. Sama Bang Zuma coba tanya gitu ya. Ada lagi Bang yang mau ditanyakan? Sebenarnya aku bingung yang pas baca itu yang kok Musa kok bisa jadi Allah. Ya itulah Bang. Itu Itu salah terjemah aja itu. Anda disesatkan terjemahan itu. Ya itu. Monggo lanjut Tafadol Ustadz Sugi, lanjut. Ya lanjut, makasih penjelasannya ya. Iya, mau nanya lagi enggak? Nanti cari lagi, mau baca-baca lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang MB City. Iya. Izin para gurunda. Iya Bang, ada apa Bang? Islam Kristen Bang? Alhamdulillah Pak, saya mualaf Pak. Cuman saya Masya Allah. Sedikit, Pak. Udah lama Bang? Ini saya pakai akun istri saya Pak. Iya. Udah lama juga sih Pak. Oke. Ini Pak, itu saya lihat, saya baca di Bible, di Yesaya 43 ayat 11 Pak. Itu kok kontradiksi Pak dengan yang dipaparkan di atas. Yesaya 43 ayat 11 itu kan kalau kita baca dari ayat 10, engkaulah saksi-saksiku. Ya kan? Yang telah aku pilih sejak dahulu kala, engkau tahu bahwa tidak ada Allah selain aku. Akulah Allah satu-satunya, akulah juru selamat. Ya. Kontradiksi dengan yang mana, Bang? Yang kita bahas, yang dibahas saat ini, Pak. Artinya kan ya, di situ kan dibilang Musa Allah, Yesus juga berarti Allah gitu kan. Nah, di sini di Yesaya 43 ayat 11 kok
Allah menyatakan dirinya cuma juru selamat gitu. Tidak ada Allah lain gitu, Pak. Ya, berkali-kali orang-orang ini disesatkan oleh terjemahan. Coba kalau kita lihat dalam teks aslinya seperti yang dikasih tahu Bang Moto itu tadi, itu jelas sekali sebenarnya itu Elohim. Kalau di dalam bahasa Arab itu setara dengan ilahun. Ya, sebenarnya salah itu kalau diterjemahkan Allah itu salah. Nggak betul itu. Ya, jadi ya. Nah, kalau yang di Yesaya itu kan dari Yahwah. Itu bukan Elohim itu di situ. Jadi harus ada bedanya di situ, Bang. Gitu, Pak ya. Nah, itu kan tadi sudah diterangkan bahwa taruhlah sekarang kita pakai terjemahan LAI supaya kita tidak tersesat. Itu harus tahu konteks. Nah, gitu. Konteksnya apa nih? Ternyata kalau kita baca, konteksnya itu adalah dalam rangka menyampaikan visi misi. Siapapun yang menyampaikan visi misi Tuhan, maka dia bisa disebut Tuhan. Ini kita ikutilah terjemah LAI kan gitu. Siapapun yang menyampaikan visi misi atau jadi wakilnya Tuhan, dia juga digelari Tuhan. Ini dalam konteks kalau kita ikuti terjemahan, begitu Bang. Jadi Musa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan, para hakim itu Tuhan, ya, tapi bukan sebagai Tuhan sang pencipta, tetapi sebagai wakil Tuhan. Nah, kalau Tuhan sang pencipta, ya hanya satu di Yesaya 43 ayat 10-11 itu. Tuhan itu tidak mengalami perubahan bentuk, tidak ada Allah terbentuk sebelum aku dan tidak ada lagi. Tuhan itu tetap seperti itu, tidak mengalami perubahan dia. Itulah Tuhan sang pencipta. Makanya nanti kalau Anda lihat di dalam Yesaya 44 ayat 5 ayat 6 kalau nggak salah di situ, akulah Tuhan yang menciptakan langit seorang diri, nggak gotong royong. Itulah Tuhan sang pencipta itu, Bang. Nah, nanti dikonfirmasi oleh Paulus, meskipun kita tahu banyak Allah baik di bumi maupun di sorga, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, seperti itu. Oke Bang, apalagi yang mau ditanyakan? Abangnya udah turun itu. Hah? Udah turun ya nanya. Waduh. Sinyal mungkin. Mungkin. Mantap Ustadz Sugi. Monggo yang lain. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita tutup dulu yang lagi live di YouTube, termasuk saya sendiri. Saya ingin pamit pada teman-teman saya yang ada di Zulkifli Mabas. Di sana ada 4.500.000 lebih ya. Lebih banyak ucapannya daripada jumlah yang sebenarnya maksudnya. Hari Jumat ngapain segera tutup? Kantor-kantor sendiri, nggak ada yang ngatur, nggak masuk pun nggak apa-apa, santai aja di sini. Ini Ustadz Sugi. Enggak, kelamaan. Tadi ini udah sabar. Sudah 4 jam lebih. 4 jam lebih. YouTube-nya ntar kalau misalnya dia kelamaan, usia 50 tahun ke atas itu begitu lihat belum juga dia buka udah ninggalin. Bikin 4 jam 5 jam ini. Sementara sasaran kita itu ada orang tua di rumah yang bisa memberikan edukasi kepada anak-anak. Betul. Kalau anak muda kan sibuk kuliah, sekolah dan seterusnya. Biasanya ini yang menjadi penikmat materi apologet itu usia 30 tahun ke atas. Nah, kalau dia sudah lihat, waduh, 4 jam 5 jam malas lagi dia buka. Padahal di dalam materi-materi apologet itu berapa jam pun, insya Allah di dalamnya itu ada mutiara yang bisa dijadikan sebagai materi yang bermanfaat bagi anak bangsa gitu ya. Sehingga baiknya kita tutup kalau bisa 2 jam 2 jam, 1 jam 1 jam, ya maksimal 4 jam 5 jam. Karena mana tahu ada poin yang ingin kita sampaikan, tapi karena kelamaan mengantuk mereka ini baru 2 jam tertidur gitu.
Sehingga mungkin kalau sudah 4 jam kayak gini ditutup aja dulu sambil kita masih ngobrol pastinya. Dan teman-teman yang masih ingin menyimak apa yang ada di Komal, silakan ke channel-channel lain, misalnya di channel Dinda Alif atau channel Sugi Kristologi atau teman yang lain ya. Silakan aja nyimak di sana. Tentu yang kita sajikan adalah materi-materi yang bermanfaat. Saya kira gitu untuk sementara. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya mewakili tim kita yang ada di channel yang kita cintai ini, Komal Ar-Rasyid. Ya, semoga apa yang kami berikan, kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Minimal bisa dijadikan sebagai edukasi penyampai berita kepada teman-teman kita agar menghindarkan diri dari gerakan-gerakan pemurtadan yang senantiasa mengancam daripada anak-anak kita di luar sana. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Mana nih? Ini logika ini Islam Kristen.